Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga banyaknya pada alam semesta kita ini. Dikarenakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pula lah kebersamaan dan kehadiran kita semua saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih dengan appreciation yang sangat tinggi pada Bapak Rektor dan Bapak Ketua LPPM Universitas Andalas, Bundok Kanduang dimanapun berada, serta hadirin yang saya muliakan. Saat ini adalah kesempatan yang spesial untuk memperkenalkan selayang pandang tentang BKM, Persatuan Bundok Kanduang Mancanegara, pada Bapak Rektor dan pada semua-semua yang mungkin belum mengenalnya. BKM dicetuskan adalah dengan dasar kerinduan, kecintaan ke Ranah Minang. Rindu adalah ukuran cinta kita pada sesuatu atau pada seseorang, dalam hal ini Ranah Minangkabau. Bila kita merindukan setelah kita tinggalkan sesuatu itu, pertanda kita memiliki sekelumit cinta padanya. Cinta Ranah Minang. Jauh dari tanah air tidak berarti tanah air kehilangan kita, tapi justru kita akan lebih mencintainya. Dengan harapan seyogianya lah juga kita bisa berbuat lebih banyak. Insya Allah. Kalau kita selalu di Ranah Minang, boleh jadi kita just take for granted akan segala sesuatu tentang keminangan kita. Nah, di sini perannya Bundok Kanduang. Bundok Kanduang limpape rumah nan gadang. Tampe maniru manuladan. Kasuri tuladan kayu. Kacupak tuladan batuang. Karuah ayah di Fugu sampai di Muaro karuh juo. Kalau kuria di Induknyo rintiak tibo di anaknya. Bundok Kanduang Mancanegara adalah para Srikandi yang tak dikenal. Berbakti, menjaga, mempertahankan, dan melestarikan adat istiadat dan budaya, bahkan bahasa Minangkabau di mana saja beliau berada. Terutama bagi generasi penerus Minangkabau yang lahir di mancanegara. Mereka otomatis akan mengadopsi bahasa, adat, dan culture negara di mana mereka tinggal. Bahkan itu tidak hanya di mancanegara. Di Ranah Minang pun telah mengarah ke hal demikian. Begitu heterogennya culture etnik masyarakat di Minangkabau pada zaman modern ini. Apabila bahasa punah, mati, culture pun lenyap. Dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 15 bahasa telah hilang.
Bagaimana dengan bahasa Minangkabau? Bahasa Minangkabau berada pada posisi terancam. Mungkin kita masih mendengar percakapan Minangkabau di ranah Minang, ataupun di mana saja berada di masyarakat Minang. Tapi bahasa bakunya, langgam bahasanya tidak baku lagi. Bahasa dalam pengertian bahasa Minang tidak hanya sekedar kata atau kato, kalimat, phrases, tapi meliputi langgam bicara, ado baso, basa basi, ketika berbicara. Di sini terkandungnya makna Minang, makna pepatah Minang yang memang telah kuno, telah usang, tidak lekang. Yang merah adalah sago, yang kuri adalah kuning. Yang indah adalah baso, yang baik adalah budi. Jadi harapan BKM supaya jalan indak dialih di orang banyak, tapi yang indak dialih di air gadang. Inilah visi BKM yang nomor 1. Visi BKM nomor 2, Dharma Bakti pada ranah Minang. BKM telah mulai berbuat meskipun sedikit pada ranah Minang, tapi dalam berbagai bentuk. Joint venture BKM dengan LPPM Unan akan membuka wawasan BKM lebih luas lagi. Lalu dengan keberadaan Unan di peringkat sekarang, Masya Allah, Unan akan lebih leluasa meraih mimpinya. Kolaborasi BKM dengan Unan akan merupakan future yang sangat promising, tidak hanya saja buat BKM, tapi juga buat Unan. Kolaborasi dalam berbagai aspek dengan dan ke mancanegara, baik di dalam bidang pendidikan, ekonomi, meliputi bisnis, culture, meliputi tourism, dan lain sebagainya. Pertama, BKM akan sebagai wadah pengabdian masyarakat dosen-dosen Unan yang lebih luas ke mancanegara. Kedua, menciptakan atau meningkatkan kolaborasi dosen-dosen Unan dalam research ataupun studi perbandingan, baik non-degree maupun degree program di mancanegara. Begitu juga dengan program studi mahasiswa yang ketiga. Mulai dari program exchange students sampai kepada degree program. Nah, ini sejalan dengan adanya Unan dalam peringkat yang sekarang, yang telah bisa membuka program international study untuk mahasiswa. Jadi dengan kata lain, BKM bisa sebagai agensi dalam program-program Unan ke mancanegara. Sebenarnya ini di bidang pendidikan ya, personal BKM telah merintis hal ini. Begitupun dalam usaha bisnis. Anggota-anggota BKM dalam mempelopori exporting products UMKM ke beberapa negara luar. BKM juga akan merintis pariwisata ke mancanegara. Jadi begitu banyaknya yang bisa BKM raih dan baktikan dalam kolaborasi BKM Unan ini, insya Allah.
Demikian saja barangkali BKM Selintas Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhayyukum bi tahiyatil Islam, tahiyatas salam, tahiyat alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bunda Bet, Ketua Pundokan Duang Mancanegara, Bajasta jajaran, Bu Dr. Zurmailis, Bu Dr. Wirdaningsih, bundo-bundo yang sudah bergabung, ataupun Bapak, Ibu-ibu, juga ada mahasiswa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat Zoom, dan tema yang kita bahas suatu tema yang sangat urgen, sangat strategis di abad 21 ini, tentang konsep pundokan duang dalam tataran ABS SBK. Nah, saya secara pribadi merasa tersanjung, terhormat diundang dalam webinar pada pagi hari ini. Secara usia saya ini masih muda, kalau kecil orang Minang mudanya itu mudo terlampau tualun. Nah, jadi mungkin banyak hal yang Amba sampaikan mungkin kurang pas atau tidak tepat. Mohon nanti bundo-bundo ataupun yang ikut dalam webinar ini bisa meluruskan ya. Membicarakan tentang bundokan doang dalam konsep ABS SBK, tentu harus sama pemahaman kita terlebih dahulu bahwa tidak ada pertentangan antara adat dengan agama. Nah, kalau konsep ini sudah duduk dalam mindset kita bahwa antara adat dengan agama itu selaras, sejalan, maka insya Allah pembicaraan kita tentang konsep bundokan doang ini akan menemukan titik temu gitu. Nah, kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena ada kesan seolah-olah ada pertentangan antara adat dengan agama, atau bahkan ada jarak yang begitu timpang antara konsep perempuan atau bundokan doang dalam persepsi adat dan kemajuan teknologi hari ini. Nah, ini muncul kenapa? Karena ada teori dalam bahasa Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau tidak punya pemahaman yang utuh, orang kalau tidak punya konsep yang komprehensif, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan yang benar. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang Minang, apakah bundokan doang ataupun tokoh adat yang lain seperti Pengulu, Datuk, mempertentangkan antara kemajuan teknologi dengan adat, mempertentangkan dengan agama. Nah, yang jadi persoalan itu adalah pemahaman kita. Kenapa? Karena dalam pemahaman Ambo sendiri, budaya Minang atau adat kita ini dia sangat adaptif ya, bisa menyesuaikan diri gitu. Nah, agama Islam juga demikian gitu. Islam membuat konsep-konsep secara umum, bingkai-bingkainya yang bisa
kita pakai, kita gunakan formula itu kapan dan di mana saja gitu. Nah, maka orang yang mempertentangkan antara kemajuan teknologi dengan adat, dengan agama, ini persoalannya bukan pada adat dan agama, tapi pada pemahamannya gitu, yang mungkin belum mendalam dalam menggali adat dan budaya Minang ataupun agama Islam itu sendiri gitu. Nah, oleh karenanya kita coba tarik ke belakang apa definisi Bundo Kanduang. Nah, dalam membicarakan tentang Bundo Kanduang secara pendekatan definisi, maka kita tidak bisa lepas dari Tambo. Nah, Tambo ini dalam literatur adat Minangkabau dalam tanda petik samalah dengan kitab sucinya orang Minang gitu ya. Segala sesuatu mesti kita tarik ke situ gitu. Kenapa? Karena Tambo adalah kumpulan dari tutur dari pendahulu-pendahulu kita yang memberikan penjelasan tentang adat, budaya, dialektika yang ada di Minangkabau gitu. Nah, misalnya ketika kita berbicara tentang Bundo Kanduang, nah, dalam Tambo kita dapatkan awal mula istilah Bundo Kanduang ini muncul dalam cerita legenda Cindomato gitu. Nah, Bundo Kanduang itu digambarkan dengan seorang perempuan yang masih gadis, sangat cantik, dan dia sebenarnya ratu ya. Nah, kalau kita cari padanannya, Bundo Kanduang dalam cerita Cindomato itu sama dengan kayak di Jawa Nyi Roro Kidul gitu ya. Nah, itu awal muncul istilah Bundo Kanduang gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam komunikasi di Minangkabau, dan ini berlaku mau di ranah ataupun di rantau, yang didefinisikan Bundo Kanduang itu adalah ya orang yang sudah menjadi ibu bagi anak-anaknya gitu. Nah, jadi yang dipanggil mama, yang dipanggil umi, yang dipanggil ibu, yang dipanggil amak, atau yang sejenisnya, ya itu adalah Bundo Kanduang gitu. Nah, maka ketika seorang perempuan telah menikah dan punya keturunan, nah, dia tidak bisa melawan kodratnya, ya, keseriusan dia dalam mengejar karir tidak ada masalah selama dia tidak melawan kodrat dia sebagai seorang ibu ya. Kenapa? Karena dia adalah Bundo Kanduang untuk anak-anaknya gitu. Nah, kemudian Bundo Kanduang ini juga dalam adat kita, karena kita ini terdiri dari suku dan kaum, nah maka di level yang paling rendah komunitas kita di Minangkabau, Bundo Kanduang itu adalah mandeh atau ibu yang senior yang diangkat menjadi penanggung jawab untuk urusan sako. Nah, makanya dalam struktur adat kita di Minangkabau, di satu kaum ada pemulu, ada monti, ada gubalang, ada monti, dubalang, pemulu. Nah, maka nanti yang berikutnya itu Bundo Kanduangnya gitu. Nah, Bundo Kanduang itulah yang nanti akan mengelola sako yang memang menjadi kewenangan dia gitu. Nah, Bundo Kanduang juga dipakaikan kepada istri dari datuk atau pengulu. Nah, walaupun dia berbeda suku, tapi tiba di kaumnya suaminya, dia dipanggil juga sebagai Bundo Kanduang gitu. Nah, dalam perkembangan di Minangkabau dan bahkan di rantau pun juga begitu, wanita-wanita Minang yang sama ya dengan laki-laki tidak bisa dia melanggar
kodratnya ingin berkumpul, ingin berdiskusi, sehingga akhirnya membentuk organisasi. Nah, organisasi itulah yang pada akhirnya dinamakan dengan organisasi Bundokan Duang. Nah, maka berbicara dengan tentang Bundokan Duang, keempat-empat itu paling tidak ya, selain dari cerita legenda Cindamato tadi, maka Bundokan Duang itu akan selalu hadir. Nah, kalau kita sederhanakan kayak Bundo Bet ini kan melekat kepada beliau semuanya sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, dan mungkin juga ya menjadi mandeh sako. Nah, kalau suami beliau juga datuk atau penghulu, maka beliau juga menjadi Bundokan Duang untuk anak kemenakan dari suaminya. Nah, dan yang keempat sebagai ketua Bundokan Duang mancanegara gitu. Nah, jadi kalau ada keempat-empatnya udah lengkap tuh bagi Bundo Bet ya, sebagai Bundokan Duang gitu. Nah, bagaimana pemahaman adat atau yang diajarkan oleh para pendahulu kita tentang Bundokan Duang? Nah, tadi saya sampaikan jangan kita mempertentangkan kemajuan teknologi ini dengan alasan emansipasi, dengan alasan kesetaraan gender, ataupun bahasa-bahasa yang mirip seperti itu. Ada pertentangan antara adat sehingga yang tereliminasi adalah adat atau budaya kita gitu. Atau dipertentangkannya dengan agama gitu. Lalu kita mempersoalkan narasi, teks, ayat atau hadis yang membicarakan tentang perempuan atau Bundokan Duang. Yang seharusnya kita cari adalah bagaimana titik temu di antara tiga ini. Dalam pemahaman para pendahulu kita, dikatakan memang Bundokan Duang itu adalah limpapeh rumah nan gadang. Nah, nanti bisa kita dalami apa makna limpapeh itu ya. Nah, secara sederhana limpapeh itu punya dua makna. Karena inilah salah satu keistimewaan bahasa Minang ini. Selalu dia punya dua atau tiga makna ya, tidak satu tafsir saja ya. Nah, sehingga kita perlu hati-hati jangan salah menafsirkan dari narasi yang kita dapatkan ya. Nah, misalnya limpapeh ini dalam bahasa Minang ternyata dia punya dua makna. Ada makna tonggak utama dalam sebuah rumah gadang, ada juga maknanya itu adalah kupu-kupu atau ramu-ramu gitu. Nah, jadi Bundokan Duang atau perempuan di ranah Minang itu dinegasikan, ini perumpamaan saja ya. Jadi bukan betul-betul dia menjadi tonggak atau kupu-kupu, tidak ya, tapi ini dinarasikan ya, dikiaskan. Bundokan Duang itu limpapeh rumah nan gadang, amban puro atau amban puro pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, sumarak dalam negari, hiasan dalam kampuang, nan gadang basa batuah, kok hidup tampe beniat, kok mati tampe banazar, ka undang-undang ka Madinah, ka payung pai ka serugo. Nah, dua kalimat terakhir ini memberikan pembuktian kepada kita bahwa memang tidak bisa dipertentangkan antara adat dan agama ataupun kemajuan teknologi gitu. Kenapa? Kalau misalnya dulu di awal-awal sebelum Islam dimunculkan istilah kamanakan barajo ka mama barajo ka pengulu, pengulu barajo pada kebenaran menurut alwe jo patuk, atau kebenaran berdiri sendiri, itu di awal-awal sebelum Islam masuk gitu. Nah, tapi ketika Islam sudah masuk, sudah berasimilasi dengan adat dan budaya Minangkabau, nah maka muncullah narasi bahwa adat dan agama itu saling sanda menyanda, ibarat awe dengan tabiang gitu.
Nah, dalam dialeknya lebih kurang si muncak mati tarambau ka kaladang memboleh diang kanela pau kaduanya. Adat dan agama di Minangkabau saling sanda menyanda ibarat awu dengan tabiang gitu. Nah, terus dalam perkembangan berikutnya dimunculkan lagi bahwa keponakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo kepada kebenaran, kebenaran berdiri sendiri. Nah, kebenaran berdiri sendiri itu dinarasikan atau dimaknai oleh tokoh-tokoh Minangkabau sebelumnya, yaitulah kebenaran Islam gitu, kebenaran mutlak gitu, Al-Quran dan hadis. Sehingga dalam sejarah yang kita baca munculnya Sumpah Sati Morapalam bagian dari implementasi itu, sehingga dialek berikutnya sebagai falsafah kita adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Nah, maka tidak ada lagi pertentangan gitu. Kalau masih ada orang mempertanyakan ada adat yang bertentangan dengan agama, berarti yang tadi dia tidak bisa menggali gitu. Kenapa? Karena ketika sudah ada filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, maka semua kebiasaan budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dia akan hilang atau tereliminasi dengan sendirinya gitu. Jadi tidak perlu dipertentangkan gitu. Nah, Bunda yang saya muliakan, nah ketika kita bicara tentang limpah perumahan gadang itu dengan dua perumpamaan tadi, apakah ramu-ramu ataupun tonggak utama dalam sebuah rumah gadang, yang dimaksud oleh para pendahulu kita atau tokoh-tokoh Minangkabau, limpah perumahan gadang itu adalah tampe meniru menuladani, artinya menjadi contoh teladan gitu. Nah, maka tadi yang saya sampaikan, andai pun kita tidak menjadi suami dari seorang pengulu ataupun tidak menjadi ketua Bundo Kanduang, tapi sebagai ibu dari anak-anak, maka tidak ada pilihan lain. Seorang ibu mesti memberikan teladan kepada anak-anaknya gitu. Nah, maka dikatakan juga kasuri teladan kain, kacupak teladan batuang ya. Karuah ayi di hulu, tadi sampai kalau juga oleh Bunda Bet ya, sampai kamaro karuah juo. Kalau kuriak induannya, rintiak tibo di anaknya gitu. Nah, apa maksudnya? Kalau Bundo Kanduang, seorang ibu tidak bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya, maka itulah awal kehancuran rumah tangga, rusaknya adat Minangkabau gitu. Kenapa? Karena ayat tuturan atau jatuh ke palimbahan gitu. Nah, maka ini tidak bisa kita mengelak ya. Seorang perempuan Minangkabau, mau dia hidupnya di Minang ataupun di rantau sama. Ketika dia menjadi ibu bagi anak-anaknya, tidak ada pilihan lain kecuali dia harus bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya gitu. Nah, begitu juga misalnya ketika dikatakan amban puro atau amban puro ya. Nah, mungkin sebagian kita tidak tahu apa istilah amban ini ya. Amban ini dalam literasi kita, seperti disampaikan Bunda Bet tadi, memang sudah banyak bahasa yang hilang gitu ya, tidak terpakai oleh kita. Nah, amban ini adalah kayak stagen ya, kain yang digunakan untuk mengikat, yang diikatkan di pinggang gitu ya. Nah, itu amban. Nah, puro atau puro itu kayak dompet lah hari ini ya. Nah, yang ada di biasanya bagi orang tua-tua kita dulu itu di pinggangnya gitu. Nah, dalam beberapa dialek katakan amban puro gitu. Nah, puro itu dimasukan gitu ya. Nah, pegangan kunci gitu. Jadi kegunaan puro atau dompet yang terikat ke amban itu, ke stagen itu, untuk menyimpan. Nah, kalau zohirnya memang menyimpan kunci ya. Zohirnya mungkin menyimpan piti gitu ya. Nah, tapi sebenarnya punya makna menyimpan rahasia urusan
kaum, urusan keluarga gitu. Nah, yang dalam tataran aplikasi berikutnya juga bermakna ya, bagaimana seorang bundo kanduang di Minangkabau diajarkan, apakah dia sebagai seorang ibu ataupun mandeh sako, karena dia memiliki amban puro atau amban pura, maka dalam bahasa hari ini ya sama seperti bendahara lah dia ya, bendahara yang berfungsi untuk mengatur cash flow keuangan kaum atau keluarga, sehingga dia mesti menjadi orang yang hemat, orang yang tidak boros, tidak kikir gitu. Nah, sehingga dimunculkan dalam dialek di Minangkabau, bundo kanduang itu inyo maga agiah jo ilmu, meletakkan sesuatu di tampeknya, menurut patut jo mungkin inge sebelum kanai, kulime sebelum habis. Nah, ini bundo kulime ini sudah sangat jarang nih kita dengar ya. Apa kulime itu ya? Ya hemat ya, hemat. Bukan lola ya, bukan lambat ya, tapi dia menjaga ritme ya, itulah ya, kulime itu ya. Dan dalam dialek kita juga diajarkan kalau memberi itu di Minang diajarkan memberi itu jangan berapa diminta dikasih segitu, tidak, tapi melebihi ancak-ancak, mengurangi sio-sio gitu. Jadi kalau misalnya anak cucunya minta 3 atau 2, dikasihnya 4 atau 5 gitu. Karena dia apa? Karena kebayang oleh dia, mungkin ada juga anak cucu yang lain, atau mungkin temannya butuh gitu. Nah, makanya dalam dialek dikatakan melebihi rancak-rancak, mengurangi sio-sio gitu. Nah, begitu juga misalnya pusek jalo kumpulan tali, itu juga memberikan makna bundo kanduang itu kalau hari ini kita sederhanakan harus bisa jadi guru BK atau psikolog ya, guru BK atau psikolog untuk anak-anaknya, untuk anggota kaumnya gitu, dan bahkan juga untuk pengulunya sendiri gitu. Kenapa? Karena dalam penempatan bundo kanduang di dalam konsep dia sebagai mandeh sako, pengulu kalau seandainya diundang pergi bermusyawarah ke balai, nah maka bundo kanduang itu juga untuk tampek batanyo menjalang pai bermusyawarah gitu, dan nanti juga akan melaporkan apa hasil dari musyawarah itu gitu. Nah, sehingga dikatakan bundo kanduang itu tampek mengadu jo meminta, tampek mengaluah jo manulak, dalam menimbang perkara bana jo adil dan dimuko, bak melo rambut dalam tapuang, rambut indak putih, tapuang dak taserak ya. Begitulah kira-kira bagaimana bundo kanduang posisinya di keluarga, di kaum, ataupun mungkin dalam organisasi. Nah, oleh karenanya kita sederhanakan bundo kanduang itu bang harus jadi perempuan yang super ya, harus ideal ya. Dia punya pengetahuan yang cukup tentang sains, dia juga punya pengetahuan yang cukup tentang attitude, karakter, adat, budaya, sehingga dia bisa wariskan kepada anak cucunya, kepada keponakannya, bahkan juga bisa memberikan evaluasi kepada pengulunya sendiri dalam rangka memelihara saku kaumnya gitu. Nah, jadi mau tidak mau saya membayangkan bundo kanduang itu kalau tidak akan jadi profesor minimal jadi doktor lah ya, atau minimal S1 lah, dengan 5 atau 6 dimensi keilmuan ya. Bisa jadi guru BK, bisa jadi guru untuk mengajarkan ilmu pengetahuan sains, juga bisa mengajarkan tentang ilmu sosial kan, dan budaya, dan termasuk juga mempelajari tentang kepribadian gitu. Nah, lalu bagaimana dengan konsep Islam? Nah, tadi saya katakan di awal tidak ada pertentangan ya, sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh bundo kanduang dalam konsep Islam juga diajarkan begitu. Perempuan itu harus jujur, harus disiplin, harus punya pengetahuan, harus ramah, harus santun gitu, harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu.
Nah, dalam Islam sangat tegas kita lihat misalnya ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah diskriminasi, tidak ya, tapi itu real. 114 surat yang ada dalam Al-Quran itu, Anda ada ketemu bendo surat Ar-Rijal, nggak ada. Nah, yang ada itu di suratun Nisa, surat yang berkaitan dengan perempuan gitu. Surat apa, ayat-ayat yang berisi tentang bundo kandung gitu. Nah, ada lagi satu surat yang sangat luar biasa menjadi sebab turunnya ayat penjelasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wanita yang mempersoalkan atau membantah. Nah, ini bahasa tafsir begitu ya, yang mendebat Rasul karena dianggap kebijakan Rasul itu tidak pas ya, maka turunlah surat yang khusus membicarakan itu dengan nama surat Al-Mujadalah gitu. Nah, itu perempuan atau bundo kandung yang mendebat atau membantah Rasul gitu ya, karena ada kebijakan yang dijelaskan oleh Rasul rasa tidak sesuai dengan fitrahnya, sehingga akhirnya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga cerita tentang Maryam, itu juga tentang bundo kandung gitu ya, bagaimana seorang perempuan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus punya kepribadian yang kuat, harus istiqomah, harus berani memperjuangkan kebenaran. Nah, itu namanya Maryam. Nah, begitu juga misalnya dua orang perempuan anak dari Nabi Syuaib itu diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak dan perilakunya yang sangat mulia gitu. Dalam surah Al-Qasas itu dikatakan fajat ihdahuna tamshi al istihya ya. Salah satu dari anak Nabi Syuaib itu datang menemui Nabi Musa, mengajaknya pulang karena diperintah oleh ayahnya, tamshi al istihya, dengan rasa malu gitu. Nah, itu bukti bahwa dalam konsep Islam, apakah dalam bentuk diabadikan namanya menjadi nama surat atau diceritakan kisah atau peristiwanya, itu adalah dalam rangka kita mengambil ibrah. Dalam Islam perempuan itu sangat dihormati, sangat dimuliakan. Dalam pepatah Arab juga dikatakan al-mar'atu imadul bilad ya, idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat aw fasadul bilad ya. Dikatakan perempuan itu adalah tiang negara. Kalau rusak perempuan, maka rusak negara itu ya. Itu diungkapkan dalam pepatah Arab demikian ini. Nah, namun kita harus garis bawahi juga ya, kemuliaan perempuan atau bundo kandung dalam Islam bukan karena nama atau karena kecantikan, bukan karena paras ya, tapi karena amalnya masing-masing ya. Sehingga dalam ayat-ayat yang bicarakan tentang pahala ataupun sebaliknya tentang azab, sama mau laki-laki ataupun perempuan sangat bergantung kepada amalnya. Sehingga ada ayat memberikan penegasan orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, dalam penjelasan berikutnya juga kita temukan dalam fikih misalnya bahwa ada misalnya yang sering diperdebatkan oleh kelompok-kelompok feminim atau yang penggerak yang mungkin mohon maaf cenderung mempertentangkan antara adat atau agama-agama dengan kemajuan ini, masalah warisan misalnya. Nah, kenapa kok lebih banyak jatahnya laki-laki daripada perempuan gitu ya? Nah, ini kan sebenarnya perlu kita lihat secara komprehensif ya. Yang jelas dalam Islam itu masing-masing kita ini punya hak dan kewajiban. Nah, kalau kita pakai istilah hari ini ada keseimbangan yang berimbang. Nah, ini yang sering digunakan oleh Bundo Ruda Taib ya, keseimbangan yang berimbang gitu. Nah, kalau saya menyampaikan antara laki-laki dengan perempuan dalam konsep Islam ya, ada kesetaraan yang proporsional gitu. Ya, kesetaraan yang proporsional itu apa? Ya, kalau dari segi amal sama saja, siapa yang paling banyak amalnya dia yang berhak mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada kewajiban-kewajiban
Nah, ini memang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan. Makanya saya katakan proporsional gitu. Nah, oleh karenanya yang perlu kita kembangkan ke depan itu adalah bagaimana kita menggali antara konsep adat dan agama, khususnya misalnya hari ini kita berdiskusi tentang Bundo Kanduang, jangan dicari pertentangannya, tapi yang perlu kita cari itu adalah konsep yang sejalan ya, yang koheren antara adat Minangkabau dengan agama. Sebab apa? Kalau ada adat yang bertentangan dengan agama Islam, dia tidak perlu didiskusikan, dia akan tereliminasi ya secara alami. Nah, itu juga berlaku di Jazirah Arab dulu, ataupun di Minangkabau hari ini, ataupun dimanapun peradaban ini hadir. Kalau yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, pasti dia akan eksis, bertahan, langgeng, dan abadi. Tapi kalau dia tidak sejalan, nah dia akan tereliminasi sendirinya gitu. Nah, contoh dalam budaya Minangkabau, perempuan atau Bundo Kanduang itu dulu memakai mudawarah atau keruduang atau menutup auratnya gitu. Nah, apa yang esensi? Yang esensi itu bukan pakai keruduang atau pakai jilbab, tapi yang esensi itu adalah menutup aurat. Maka model menutup aurat pun akan berubah sesuai dengan zamannya gitu. Nah, tapi poin pentingnya tidak ada pertentangan antara adat atau budaya kita dengan agama. Sebab yang berbeda itu pasti akan tereliminasi secara alami gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus sama-sama memahami bahwa keberlanjutan peradaban di belahan dunia manapun, di ranah ataupun di rantau, itu sangat ditentukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, tetapi dalam konsep Islam lebih ditekankan sekali, madrasah atau sekolah pertama itu adalah di rumah. Dan di rumah itu dalam hadis yang sahih dikatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulatun an ra'iyatiha gitu. Bundo Kanduang menjadi penanggung jawab utama di rumah tangga. Maka keberlangsungan adat, budaya ataupun agama menjadi poin strategisnya itu adalah di rumah gitu ya, dan itu menjadi tanggung jawabnya Bundo Kanduang gitu. Nah, dan terakhir, memang rusak dan majunya peradaban ini saya tidak melempar tanggung jawab ya, sangat bergantung kepada kita. Tetapi secara populasi kita harus akui hari ini Bundo Kanduang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nah, jadi potensi akan terjadinya dekadensi moral, ya, pelanggaran atau kemaksiatan sangat mungkin ya, sangat mungkin lebih didominasi oleh Bundo Kanduang atau perempuan yang tidak melaksanakan atau tidak mempraktekkan nilai-nilai adat budaya Minang ataupun agama Islam gitu. Nah, kenapa? Karena secara populasi jumlahnya lebih banyak gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, ini sebagai contoh sederhana dalam konsep itu misalnya ada uang untuk menyelamatkan perempuan, dibolehkan poligami. Tapi kalau seandainya laki-laki tidak jujur kepada istri pertamanya, itu akan menjadikan masalah gitu. Kenapa? Karena fitrahnya perempuan tidak mau juga dimadu gitu, tidak mau juga dinomorduakan gitu. Nah, tapi kalau seandainya ini ditempuh dengan cara musyawarah, dengan pendekatan adat, dengan pendekatan agama, dengan pendekatan kearifan lokal, itu sangat mungkin itu menjadi solusi untuk peradaban ke depan gitu. Tapi kalau seandainya dipertentangkan, ini akan jadi sumber malapetaka dalam rumah tangga gitu. Nah, oleh karenanya kita mesti menghadirkan semangat tidak ada pertentangan antara adat Minangkabau dengan agama dalam mengembangkan peradaban manusia baik di ranah ataupun di rantau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak Mulyadi Muslim. Jadi bahwa Bunda Kandung itu adalah ibu dari sebagai ibu, sebagai mande kaum, sebagai Bundo di organisasi, dan sangat penting adalah Bundo memiliki suri tauladan bagi semua, apa sebagai ibu, apa sebagai Bundo kaum maupun Bundo organisasi. Artinya dia harus juga memiliki beberapa kapasitas, dia memiliki pengetahuan, memiliki akhlak yang mulia, memiliki pengetahuan tidak hanya sains, juga pengetahuan pendidikan, pengetahuan sosial, pengetahuan budaya, dan pengetahuan mungkin juga kesehatan, karena dia juga sebagai penjaga dari kesehatan anak-anak kita. Kemudian tadi sudah didiskusikan juga beberapa hal bahwa yang sangat penting kita tidak mempertentangkan antara agama dengan adat. Marilah kita mencari sesuatu persamaan dan kohesi yang baik antara adat dan agama Islam itu sendiri. Jadi sesuatu hal itulah yang sangat penting yang telah dipaparkan oleh Bapak Mulyadi Muslim. Nah, untuk selanjutnya kita minta ke Ibu Zurmailis untuk memaparkan untuk tentang Bundo Kanduang selanjutnya. Kepada Bu Zurmailis kami silakan. Terima kasih, Bundo. Oh ya bana, merasa terharu ada di ruangan Basuwo jadi mama di Bundo Kandung yang mungkin dalam komunikasi awak selama banyak hal yang tidak mampu komunikasikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam takziah untuk nenek mama Jo Bundo Kandung ampuh tumpangkan ke bicara pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo mencali Minangkabau dan kos Bundo Kandung itu dari memulainya dulu dari Toro Pantang dalam Pak Mencali Minangkabau. Banyak sebetulnya baca-baca bahasa ada yang benar, bahasa Minang juga bahasa Indonesia. Minangkabau punya daya tarik yang sangat baik untuk para peneliti asing misalnya. Rumah masih terang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah tadang ajale Bundo. Oke. Nah, jadi penelitian orang tentang Minangkabau, orang di luar Minangkabau itu sangat banyak. Dan banyak interpretasi tentang Minangkabau kok yang dilahirkan di orang-orang yang bukan orang awam. Nah, itu yang dalam penelitian sebagai perspektif etik, perspektif yang lain dari cara pandang mereka, tapi diterapkannya ke bidang yang sebetulnya secara kebudayaan mereka enggak terlalu paham gitu. Nah, buah-buah karya intelektual kayak yang sebagian besar berhubungan dengan Timur tuh atau dengan Minangkabau pada khususnya, itu pada dasarnya adalah buah nalar analisis yang pengkajiannya itu dilakukan dan dianggap sudah tersekulerkan. Sementara awak mengecean kebudayaan awak itu adalah ada bahasan syarat bahasan di kitabullah. Tapi ketika misalnya referensi yang ada kini misalnya sebagian ditulis oleh orang-orang Barat misalnya, itu tidak sampai mencapai ke kedalaman yang dimiliki oleh kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Jadi bagi awak penting untuk bisa menegaskan bahwa pandangan dunia yang awak punya itu mampu untuk menjelaskan
sejumlah aspek di mana kebenaran yang terdapat di jantung tradisi Timur itu atau Minangkabau pada khususnya pada dasarnya ada dalam kebudayaan manapun. Namun kemudian yang sakral itu diprofankan. Jadi dengan generalitas keilmuan itu ada sisi-sisi yang kemudian mengalami eliminasi atau terdegradasi. Nah, Iko yang bagi awak harus dipahami dulu karena awak kini orang-orang memiliki disiplin ilmu yang beragam berasal dari kultur yang berbeda jo kultur awak, dan itu menjadi itulah yang jadi alih baku awak kini gitu. Nah, kalau ingin mencari Minangkabau, apakah bisa awak dengan alih baku berbagai disiplin ilmu yang awak punya tuh, yang sebahagian di antaranya tuh itu ndak relevan jo kebudayaan awak. Jadi bagaimana dalam pandangan pemangku budaya Minangkabau sendiri? Nah, awak memahami Minangkabau sebagai orang Minangkabau. Jadi dalam hal itu pun nambo memahami Minangkabau sebagai Zurmailis yang orang Minangkabau memahami Minangkabau, bukan yang mungkin ada disiplin ilmu lain yang ambo pelajari dan diterapkan terhadap Minangkabau. Jadi dasar itulah yang kemudian menjadi perspektif awak dalam mencari Minangkabau. Nah, sementara perspektif awak sebelum yang melekat dalam diri awak sebagai ilmuwan misalnya atau sebagai apapun, itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu terbentuk oleh dunia modern. Awak menggeser kebudayaan awak surang, atau tanpa menyadarinya awak menggeser kebudayaan awak sendiri. Badan awak, ukuran tubuh kita itu diukur dengan baju orang lain. Nah, bagi tradisi budaya yang masih bertahan dengan pemahaman tradisi, pemahaman atas budaya sendiri mestinya itu diukur dengan sumber yang berasal dari tradisi itu sendiri. Jadi bagi ini mama, orang tua misalnya ada yang disabutnya jo apa yang dikatakan sebagai mengadek padi jo daunnya. Jadi ada misalnya selama ini kita menggunakan metodologi yang berasal dari luar dalam penelitian kita, dalam cara kita memandang kebudayaan kita sendiri misalnya, ini kita bisa melakukan semacam dekolonisasi metodologi, karena awak selama kalah dikolonisasi metode-metode yang ditawarkan oleh orang asing untuk mencari kebudayaan awak. Jadi istilah dekolonisasi metodologi itu dimunculkan Linda Tuhiwei Smith, itu bicara secara umum ke orang Selandia Baru yang merasuan bahwa di Selandia Baru itu tajam di cara pandang dan bantu itu. Kebudayaan awak digeneralisir dan dimaknai sasuko-sukonya para orientalis, orang-orang yang mencari ke timur tapi berpikir dengan cara barat gitu. Nah, jadi enggak terjadi kesesuaian apa yang dicarinya sebetulnya enggak bisa nyedapean dengan cara yang itu. Nah, berdasarkan itu kita dapat menggunakan metode pemahaman yang didasarkan pada pengetahuan tradisional.
Jadi itu yang dikatakan di nenek moyang awak sebagai mengabek padi jok daunnya, mengemas kebudayaan kita dengan perangkat yang telah ada dalam kebudayaan itu. Nah, di mana awak pertama harus mencari sebetulnya untuk bisa mencari daun padi kok gitu. Tentu kabangka di awak menyabi dari masanya. Nah, nampak secara fisik di dalam kebudayaan awak yang nampak akrab di awak. Apa yang nampak akrab di awak misalnya? Awak bisa mencari gonjong rumah gadang tuh misalnya sebagai bentuk yang akan tampak saja gonjong rumah gadang tuh, itu awak akan langsung ngecean, ya kok Minang gitu. Jadi gonjong itu sendiri sudah menjadi identitas fisik yang nampak kalau awak ingin awak mencari Minangkabau. Nah, dulu bentuk yang sama misalnya awak lihat di Tukuluk Tanduk. Itu Tukuluk Tanduk pun memunculkan bentuk yang sama. Dan Tukuluk Tanduk kok ditampean di Kapalo Padusi Minangkabau. Di kepala para perempuan Minangkabau. Nancie melingkupi rumah gadang, nancie itu menutupi Kapalo kurang Minangkabau. Jadi lihat rumah gadang kok bantuannya ada gonjong, ya, yang sederhana, kemudian banyak ragam muncul, gonjong kok mungkin tidak cie, atau tidak sepasang oteko, tapi ada macam-macam bantuannya, gitu ya. Dan itu bagi awak menjadi satu hal yang mungkin awak pikir itu kok ada konsep, ada makna, ada simbol di dalam bantu yang dimunculkan secara fisik. Nah, karena awak maju balik, yang kira-kira memunculkan bantu atau yang mengisyaratkan tentang bantu anak samu. Jadi yang paling jadi acuan seperti yang dikatakan Pak Mulyadi Muslim tadi, awak coba cari ke dalam tambo. Jadi tambo awak jadikan sebagai acuan, meskipun sebenarnya Minangkabau kok punya beragam tambo. Tapi dalam setiap tambo itu selalu dimulai dengan kisah tentang Iskandar Zulkarnain, putra terakhir Adam, satu-satunya putra yang tak lahir kembar. Tambo menyebut anak Adam ini dengan nan kurang aso sampai puluh, artinya jumlah anak Adam 39 karena yang terakhir lahir itu tidak kembar seperti saudara-saudaranya yang lebih tua. Dan di dalam tambo diceritakan karena dia tak lahir kembar, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya istri bidodari yang bernama Indojati. Nah, mengangkatnya ke surga dan menghadiahi sebuah mahkota bercabang seperti tanduk yang terbuat dari ameh sejato jati. Jadi disebut sebagai ameh sejato jati. Dan karena mahkota bertanduk itulah kemudian dia dijuluki dengan nama Iskandar Zulkarnain. Nah, kemudian Tambo juga mengisahkan Zulkarnain diturunkan kembali ke bumi, dan saat turunnya ke bumi itu, di dasar samudera yang paling dalam ada ikan
yang bernama Nun yang berdiam di dasar samudra itu naik ke permukaan laut menyambut kedatangannya. Dan kemudian apa kira-kira yang bisa kita terjemahkan dengan ikan bernama Nun ini? Ini saya juga bingung ketika pertama melihat Tambo ini. Kemudian bicara kepada salah seorang nenek mama, maknanya Nun kok di dalam Tambo Minangkabau. Jadi menurut Mama Ambo tadi, Nun itu adalah sebuah aliran sufi di Timur Tengah kalau menurut beliau, dan Nunko adalah bermakna sebagai, beliau mengatakan seperti ini, melodi yang belum dilagukan, syair yang belum dibahasakan. Itulah yang disebut sebagai Nun. Jadi Nun itu adalah energi netral yang dia bisa baik, bisa buruk. Gitu. Tetapi ketika dia muncul ke permukaan laut, menyambut datangnya Zulkarnain dengan tanduknya yang bercabang dua ini menandakan bagaimana bumi menyambut munculnya firman. Jadi sesuatu itu diikat oleh sistem. Jadi yang dibawa oleh Zulkarnain adalah sistem. Tapi sistem yang ada segala aturan-aturan alam yang dibawa itu di dalam Tambo justru diceritakan itu begitu kemilau sehingga tak ada mata yang mampu untuk bisa melihatnya. Termasuklah ke-38 saudara-saudara dari Zulkarnain itu tidak bisa melihatnya, sehingga saudara-saudaranya ini mengatakan kami tidak mampu untuk memandangmu saudaraku. Jadi akhirnya Zulkarnain berinisiatif untuk memotong sebagian mahkota itu. Dikatakan bahwa potongan itu tersebar ke segenap penjuru alam. Mungkin ya. Ini belum didalami, baru persoalan yang berkaitan dengan Bundo Kanduang yang akhirnya saya coba untuk telisik ya. Ini beredar ke seluruh penjuru alam. Dan mungkin inilah ayat-ayat Allah yang harus kita temukan di segenap permukaan bumi. Nah, sedangkan sebahagian potongan itu disimpannya. Nah, disimpannya dan kemudian bahagian yang disimpan itulah ketika kemudian mahkota yang asli itu terjatuh ke dasar samudra dan dipalui ulah bidai, itu yang dikatakan Tambo, dibuat mahkota tiruan dari ameh sejatuh jati tadi. Jadi terjadinya peristiwa itu adalah ketika putra Iskandar Zulkarnain yang ada 3 orang gitu ya sedang berlayar. Tetapi bila kita lihat sebelumnya apa sebetulnya yang terkandung dari pemaknaan mahkota bercabang ini, maka bila kita lihat lagi di dalam Tambo bahwa kekuasaan dari Iskandar Zulkarnain ini meliputi belahan dunia timur dan barat.
dari masyrik sampai ke maghrib, dari timur sampai ke barat. Nah, mahkota yang terjatuh ini tidak bisa lagi diambil. Kemudian dibuat sebuah mahkota tiruan, dan ketika dua kakaknya tertidur, putra Iskandar Zulkarnain yang paling kecil itu yang akhirnya mengenakan mahkota itu. Nah, sesudah dua saudaranya itu mengetahui bahwa mahkota ini sudah dikenakan oleh adik bungsunya, kedua saudara itu kemudian melanjutkan pelayaran. Nah, yang seorang bernama Maharaja Alif itu berlayar ke Banua Rufum atau Maghrib atau Barat, sedangkan Maharaja Dipang berlayar ke Banua Cino, ke Masyrik atau ke Timur. Sedangkan Maharaja Dirajo di dalam Tambo disebutkan Balai ka Pulau Paco Nangko. Itu yang dikatakan Tambo. Nah, dari keterpisahan tiga saudara tadi yang merupakan berasal dari satu rumpun itu memperlihatkan terbentuknya tiga tradisi budaya yang terpisah. Jadi dan memiliki karakter yang berbeda pula. Ada karakter budaya yang berbeda, dan di dalamnya itu ada dialektika kebudayaan yang bersumber dari satu sumber tadi. Nah, di dalam dialektika kebudayaan dari sumber yang sama ini lahir karakteristik yang berbeda, gitu ya. Masyrik, timur itu lebih spiritualitas, itu kita katakan lebih mengandalkan raso, sementara maghrib atau barat itu lebih mengembangkan logika atau pareso. Nah, ini yang kemudian seperti bagaimana misalnya kita tahu dan sangat mengenali barat sendiri, kemudian juga begitu memisahkan spiritualitas antara timur dan barat itu. Nah, kemudian Maharaja Dirajo atau putra terkecil itu yang merupakan sentral si pemegang mahkota ini memadukan antara kedua kebudayaan atau dengan karakter yang berbeda itu, di mana di dalam kultur yang lahir dari konstruksi pandangan-pandangan itu, kedua-duanya itu digunakan. Jadi raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nah, inilah yang kemudian menjadi konsep dan sikap hidup bagi pemangku budaya Minangkabau, yaitu raso, jo pareso. Nah, kemudian kita kembali kepada persoalan rumah gadang atau rumah bagonjong sebagai identitas fisik tadi. Rumah gadang dengan gonjong yang menyimbolkan dua pemikiran yang berbeda karakter itu dihubungkan dengan garis yang melengkung. Jadi bukan garis yang tegas gitu ya, tapi ada lengkungan garis yang seperti itu. Ini menunjukkan adanya, merujuk kepada ada idiom adat kita, kanduonyo badanting-dantiang, tagangnya bajilo-jilo. Jadi ada nuansa dalam relasi di rumah gadang yang mengarah kepada adanya tenggang rasa dan pengertian. Tidak ada pemaksaan kehendak. Lama di awak, katuju de orang. Tabalita jua. Tabalita jua itu artinya nan membali tidak merasa rugi, yang menjual juga memiliki keuntungan. Jadi tajua, tabalita jua itu artinya
laku. Nah, sama seperti yang dikatakan tentang limpa peh oleh Pak Mulyadi tadi, ini juga memiliki makna yang ganda. Ya. Nah, tabalita jua, laku itu dalam perdagangan, itu tabalita jua itu artinya laku. Laku juga bermakna sikap. Jadi bagi orang Minangkabau, sikap yang wajib ada dan dalam perilaku dan identitas orang Minangkabau, nah itulah dia. Lama Jawa, ketujuh di orang. Nah, kemudian simbol rumah bagonjong itu juga kita lihat di dalam perangkat lain dari adat Minangkabau, yaitu Tikulu Tandua. Sama bentuknya dengan gonjong rumah gadang. Nah, ini ada korelasi antara apa yang dimunculkan di dalam gonjong rumah gadang dengan Tikulu Tandua. Jadi bentuk yang serupa ini yang pertama berasal dari mahkota Iskandar Zulkarnain, kemudian di dalam bentuk-bentuk fisik dalam tradisi budaya Minangkabau, kita lihat juga ada di dalam gonjong rumah gadang, dan berikutnya juga ternyata ada di Tikulu Tandua. Jadi bagaimana kita melihat bahwa korelasi antara rumah gadang dengan perempuan itu sedemikian dekatnya. Jadi rumah gadang melindungi seluruh kaum, rumah bersama yang di dalamnya tak hanya orang-orang yang sepaham yang ada, tapi juga ada pandangan-pandangan yang berbeda juga berkembang. Jadi bukan berarti bahwa di rumah gadang itu yang disebut dengan saciuk ba ayam sadanciang ba basi itu selalu terjadi seperti itu, tapi juga mungkin muncul berbagai dinamika di dalam rumah gadang itu. Nah, ini yang kemudian dimungkinkan oleh adanya seorang manajer yang hebat ya di dalam rumah itu untuk bisa dari pandangan yang berbeda itu dimunculkan kesepahaman, mufakat bisa dicapai melalui adanya perundingan-perundingan yang tidak hanya ingin mengemukakan kepentingan sendiri, tetapi membangun harmoni dari sebuah kehidupan yang mereka hadapi bersama di dalam lingkup kaum. Nah, manajer yang baik inilah yang akan mampu untuk meredam segala gejolak yang muncul di rumah gadang, dan sebagaimana dia menjunjung Tikulu Tandua di atas kepalanya, dia juga mampu menetralisir gejolak yang ada di atas kepalanya. Nah, apa yang menjadi sumber? Ketika tadi dikatakan bahwa ada raso jo pariso di dalam perilaku, sikap hidup, gitu ya, yang dimunculkan oleh anggota kaum itu, dia bersumber dari ada mamangan adat atau adagium adat yang mengatakan mengenai
adai laku pusako kato. Adai laku itu ya sikap dan tingkah laku yang berpedoman kepada pusako kato. Pusako kato cerminan hakiki kepribadian diri yang diungkapkan dari ruang terdalam dari jiwa manusia, yaitu apa itu? Kemuliaan hati. Itu yang harus ada. Kemudian ada laku inilah yang menjadi penyangga nilai dalam sistem yang paling hakiki dalam perjalanan kehidupan Minangkabau yang harus kita miliki bersama. Dan pusako kato merujuk kepada kato tertinggi. Apa kato tertinggi bagi kita? Firman Allah. Jadi bila tadi Pak Mulyadi mengatakan bahwa kita jangan pertentangkan, ya tidak mungkin dipertentangkan karena sumbernya adalah firman Allah. Jadi sikap, gitu ya, acuan, referensi, gitu ya, referensi bagi orang Minangkabau adalah firman. Jadi pusako yang kita terima, seluruh umat manusia menerimanya, dan menjadi sistem nilai yang semestinya kita anut. Nah, pusako kato yang terimplementasikan dalam sikap hidup itulah yang menunjukkan bahwa adat Basandi Sara Basandi Kitabullah itu mengikat kita dalam setiap tindak dalam hidup Minangkabau. Dan Bundo Kanduang lah yang menjunjung keseimbangan di dalam rumah gadang atau kaum dan menjunjung keadilan di dalam dan di atas kepalanya. Jadi Bundo Kanduang itu sebetulnya punya beban yang sangat berat di kepalanya. Dalam Adagium Minang dikatakan baban bare singgulang batu. Itulah nan diemban gitu ya. Bukan berarti dek karano inyo diberi beban bare itu sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan lo beko de orang-orang yang ada paradigma lain yang berbicara tentang itu ya. Tapi karena kemuliaannya, karena amanah yang diterima, yang harus dijalankan dengan istiqomah dalam fungsi dan posisi yang ditempati. Jadi batu apa yang sudah disampaikan oleh Bundo Ben tadi, yang sudah disampaikan oleh Pak Mulyadi, bahwa Bundo Kanduang itu kaunduang-unduang ka Madinah ka Payung Panji Kasarugo. Jadi itulah kemuliaan bagi perempuan yang hidup dalam kemuliaan budi bila apa yang digambarkan oleh Tambo itu bisa terimplementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya sangat bersyukur bahwa Pak Mulyadi sudah menjelaskan banyak tentang peran dan fungsi Bundo Kanduang. Jadi saya hanya melihat kembali ke konsep-konsep filosofi yang ini juga masih dalam tahap pembelajaran awal ya. Jadi dalam hal ini mungkin Ambo masih sangat mantah dan Ambo sangat bersyukur ada di dalam ruangan Zoom kok
didampingi de minek mama jo bundo kanduang yang nan bisa membilai nan singke gitu, dan bisa menupang. Jadi demikian, Ambo kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Zurmailis dan terima kasih juga untuk Pak Mulyadi yang telah memaparkan beberapa pemikiran tentang konsep dan filosofi dari Bundo Kanduang. Beliau ini adalah kalau Ibu Zurmailis adalah seorang dosen di Universitas Andalas dan Pak Amul adalah seorang datua dan seorang tenaga pendidik juga di Ardi Salah. Jadi beliau ini adalah orang-orang yang cukup memiliki kapasitas dalam memaparkan apa yang menjadi konsep dan filosofi dari Bundo Kanduang. Dari Pak Mul sudah dipaparkan tadi bagaimana Bundo Kanduang sebagai ibu, Bundo Kanduang sebagai mandekaum dan sebagai organisatoris dan yang harus memiliki beberapa sifat yang bijaksana, sifat mendidik dan suri tauladan dan memiliki pengetahuan yang luas, dan disambung oleh ibunda kita tentang makna dari rumah begonjong, tingkulu tandua, dan bagaimana di dalam persoalan di rumah gadang itu, di rumah itu ada raso pareso, sikap yang saling memahami, dan kemudian dibangun raso relasi hubungan yang baik lama di awak ketujuh di orang, dan tak lupa bahwa ada sesuatu di dalam rumah itu dibangun kesepakatan sehingga terjadilah sebuah kebaikan, dan Bundo Kanduang pun memiliki sesuatu yang menjalankan apa yang menjadi amanah dan istiqomah terhadap tugas dan perannya itu. Mungkin selanjutnya dari pemaparan dua narasumber tadi kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin saya 3 dulu, nanti kita kumpulkan, nanti 3, nanti kita lemparkan kepada narasumber. Mungkin ke Ibu Lindawati Saun 1. Elizabeth Bahar. Ibu Lindawati Saun. Ibu Elizabeth Bahar bisa, Ibu? Ibu apa? Elizabeth Bahar bisa, Ibu? Ya boleh. Nah, satu lagi dari bapak-bapak, dari Bapak Sultan Mudo, dari Mama Sultan Mudo, dari Biaro ya Pak. Oke, jadi sudah 3. Silakan Bu Lindawati Saun, kemudian Ibu yang tadi Elizabeth Bahar. Oh, Ibu Elizabeth, yang ketiga Bapak Sultan Mudo. Silakan Bu Linda duluan. Baik. Ya. Bisa Bu Linda? Suaranya itunya mati Bu Linda. Moodnya ya. Masih di mood Bu Linda. Atau nanti saja saya bagaimana, Bu? Ya, boleh. Nanti Ibu ya, Ibu yang ketiga. Silakan Bapak Sultan Mudo. Ya, Bu. Ya. Ya, silakan. Dengar suara saya di sana? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ambo hormati Bundo Kanduang, ini Mama Cadia Pandai dan udah uni-uni dan di dalam webinar hari Minggu tanggal 28 itu. Semoga dalam hari itu keadaan kita baik-baik saja, rezeki dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak langsung ke pertanyaan ya Bunda. Ya, boleh. Sebanyak nan ambo
simak dari percakapan dan dari narasumber tadi, dan yang lama dari tadi. Jadi di situ ambo niat bertanya 10 dari pertanyaan ambo, 3 nan bisa ambo ajukan. Nan pertama, cara menetapkan untuk menentukan sia bundokan duang. Nan kedua, apabila mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu dikenakan sanksi. Dan sanksinya apa? Dan pemilihan bundokan duang iko dilakukan atau diselenggarakan atau ditetapkan oleh siapa? Cukup sekian pertanyaan ambo. Terima kasih. Bu, ambo lah bisa terhubung Bu, tadi macet saya ketik Bu. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu moderator. Ambo senang mana mendengar curahan dari Bapak Mulyadi dan Bu Lili. Ya, ternyata para padusi Minang atau perempuan Minang ko sabalun Islam masuk lah dilataan ditampik nan terhormat. Ya, itu dia lah diatur di adat, dimuliakan, kemudian ditampikan ninyo, ditampik nan aman secara ekonomi karena reto bando padusi nan nama cik ambun puruk pegangan kunci tadi. Kalau inyo yo lai bijaksana, lai hebatnya dalam manajemen, tentu nak do orang Minang pun nan bansai do, kemudian nak do nan kajadi namun tasio-sio duitnya do. Jadi memanglah bersyukur bahasa bananyo awak talaya dari di bumi Minangkabau jo, di lingkungan adat Minangkabau. Sudah tu seketika Islam masuk, malah dikukuhkan posisi padusi ko, perempuan ko. Karena ya kecil Buya tadi, perjuangan Nabi itu rupanya salah satunya adalah memuliakan kaum perempuan. Nah, sekali lagi alhamdulillah. Tu apa nan kecem Pak Mulyadi menyanang hati awak, besok awak tak perlu mempertentangkan do antara adat jo agama. Itu kata kunci nan tadi nan dapat ambo padapi. Kai Bu Lili dalam benar rasanya. Karena digali dari ujung-ujungnya atau dari pangkalnya. Sehingga apa nang dibicarakan sudah ko lajaleh dasarnya gitu, diletakkan dasar deh Bu Lili. Ambo Bu Zurmailis maimbaunya Bu Lili Bu, ya. Selain dari tingkuluk tanduk tu Bu Lili, biasanya nyoba pasangan jo salendang. Salendang ko tingkuluk ko selendang nama. Kalau tingkuluk nan di kapalo, itu nan diletakkan di bahu tu bantu kain gendongan orang di Jawa, tapi nyo ndak sedadang itu doh. Ketik dari itu. Atau para luwana tu biasanya dipakai padusi. Apulo tu filosofinya kain nan diletakkan di bau tu boleh. Itu saja dari ambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, silakan Ibu Elizabeth. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan ke Bapak Mulyadi mengenai adat dan agama kita. Ya, tadi kan banyak Al-Quran mengatakan bahwa kita itu wanita itu memang ada tercatat dalam Al-Quran memang dimuliakan. Ya. Tapi berdasarkan adat Minang kita, kenapa ada juga di Minang ini, karena kita tadi dari beberapa daerah negara juga ya, kenapa wanita yang melamar laki-laki? Karena kalau kita pertahankan adat kita masing-masing, misalnya orang Padang ini harus wanita yang melamar laki-laki. Nah, kalau bercampur dengan daerah lain, misalnya Bukit Tinggi atau apa, kadang-kadang itu menjadi pertengkaran. Bagaimana pandangan Islam sebenarnya melamar dalam perkawinan ini? Kemudian yang kedua, mengenai jemputan.
kita wanita ini kadang-kadang ada uang jemput, entah sekarang itu masih berlaku, nggak tahu juga saya, ada uang jemput. Di mana letak kita wanita ini di Minang dengan seperti itu berdasarkan adat Islam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beberapa 3 pertanyaan ditujukan ke Bu Lili dan Pak Mul. Yang pertama adalah menanyakan tentang cara Aduh, enmut. Apanya termut? Ya. Si Admut ya. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang telah diajukan. 3 pertanyaan. Pertama tentang bagaimana penetapan Bundo Kanduang dan bagaimana ketika ada kesalahan gimana sanksinya dan oleh siapa. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan tingkulua. Di selain tingkulua ada di bahu. Di bahu itu apa pula maknanya? Itu ditujukan kepada Bu Lili. Saya juga sering melihat itu apa namanya, tidak hanya tingkulua tapi ada selendang yang terletak di bahu. Gitu. Yang ketiga ada tentang bagaimana tentang pihak keluarga, bukan pihak keluarga perempuan yang melakukan peminangan kepada keluarga laki-laki gitu. Nah kemudian bagaimana dengan tentang jemputan. Nah ini nanti ditanyakan kepada Pak Mulyadi. Mungkin silakan kami minta dulu Pak Mul mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan dari penanya tadi. Baik, terima kasih Bu Doktor. Karena peserta kita ini alhamdulillah dengan latar belakang yang beragam. Nah, mudah-mudahan nih kok saya bisa disambung, kok pendek bisa dibilai, nanti ada yang bisa menambahkan gitu. Nah, sepengetahuan Ambo terkait dengan tata cara menetapkan Bundo Kanduang seperti yang ditanyakan oleh Adinda Sultan Mudo ya di Agam. Kita dudukkan dulu. Ini Bundo Kanduang yang mana? Kalau Bundo Kanduang istri dari seorang laki-laki, ya dia sendiri yang memutuskan, ya siapa yang akan jadi calon istrinya gitu. Nah nanti baru dimusyawarahkan dengan keluarga, orang tua, mama, gitu, untuk proses pernikahan berikutnya gitu. Nah tapi kalau yang dimaksud itu adalah Bundo Kanduang Mandeh Sako. Nah, itu memang dalam aturan adatnya, dalam adat Selingkah Negari, di negari manapun di Minangkabau itu sama. Itu adat berdasarkan musyawarah adat Sakato kaum. Ya. Jadi kaumnya yang menunjuk siapa yang akan diamanahkan menjadi Bundo Kanduang dari kaum itu. Misalnya dari kaum Simabue atau suku Caneago misalnya kan. Nah, dari suku itu dari Paruikma yang akan jadi Bundo Kanduang. Nah, apakah adik perempuan dari calon penghulu atau yang saudara perempuan sepupunya ya. Nah, jadi itu berdasarkan Sakato kaum atau kelompok suku itu. Mereka bermusyawarah karena musyawarah itu adalah kunci untuk membuat kesepakatan gitu. Nah, tapi kalau seandainya organisasi Bundo Kanduang tentu berdasarkan ADART ya, siapa yang akan ditunjuk menjadi ketua Bundo Kanduang, sekretaris Bundo Kanduang atau bendahara Bundo Kanduang ya sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya gitu. Nah, yang menarik itu adalah ini ketika misalnya kita berbicara tentang Bundo Kanduang dalam keluarga inti ya, suami, istri, anak. Ketika misalnya Bundo Kanduang ini atau istrinya melakukan pelanggaran, siapa yang akan menasihati, siapa yang akan menegur? Ya tentu suaminya, ya suaminya sebagai penanggung jawab keluarga inti itu. Nah, dalam adat Minang kita seperti itu, ketika seorang perempuan sudah menikah, maka
orang tuanya ataupun udahnya atau abangnya tidak boleh langsung saja menegur adiknya. Kenapa? Karena adiknya sudah menjadi istri dari seorang laki-laki. Nah, ini juga sejalan dengan agama. Kalau ada kusui suami istri, ya tidak langsung dibawa ke langsung dibawa ke orang tua gitu. Nah, istilahnya tidak boleh manggok langsung lari pulang ke rumah orang tua, tidak boleh gitu. Harus dicari dulu penyelesaian suami istri. Nah, tapi kalau seandainya berlanjut juga tidak bisa diselesaikan antara suami istri, boleh mungkin melapor curhat ke ibunya, atau kalau seandainya masalah suaminya mungkin bisa curhat ke mintuo gitu. Nah, jadi diusahakan dulu diselesaikan secara internal. Begitu dalam adat Minang, begitu juga diajarkan oleh agama. Kecuali nanti sampai pada puncaknya kusui itu tidak bisa selesai, bukan kusui bulu ayam, tapi mungkin kusui serang tempuo. Memang harus ditetapkan siapa yang jadi penengah ya. Nah, penengah dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Nah, tentu dicari yang bisa adil atau netral. Mungkin mamak rumah, atau kalau seandainya tidak bisa mamak rumah, mamak tungganai, mungkin pengulu gitu. Nah, itu yang prosesnya. Tapi kalau berkaitan dengan bundokan doang kaum atau suku, kalau ada yang melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu misalnya berat, ado dan do, nah tentu yang akan menyelesaikan itu adalah pengulu, ya, pengulu dari kaum atau suku itu gitu. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan organisasi tentu acuannya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu. Mungkin Dewan Pembina atau Majelis Pertimbangannya gitu. Nah, begitu juga misalnya ketika pelanggaran itu terjadi, ya di situ siapa yang bertanggung jawab untuk menegur, menasihati, siapa juga yang beri sanksi itu sudah ada ya. Kalau di keluarga inti suami, kalau di kaum itu adalah pengulunya, kalau di organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Bundo Elizabeth tadi ya, tentang melamar atau jemputan gitu. Nah, dalam adat kita di Minangkabau, adat itu saling kanagari. Berbeda misalnya adat di Pariaman dibandingkan dengan Payakumbuh misalnya, atau dibandingkan dengan Solo ya. Tapi intinya kembali kepada sakato kaum tadi, bahwa dulu mungkin dikesankan adat Pariaman tidak sejalan dengan ajaran Islam gitu, atau adat Payakumbuh 50 kota kurang cocok dengan adat Islam gitu. Misalnya begini, kalau di Pariaman ada uang jemputan gitu. Nah, di Payakumbuh atau 50 kota ada juga namanya mesi sesuduk gitu. Nah, jadi kalau basuwo bajodoh orang Pariaman ya orang Payakumbuh lu anak musuh itu bisa diadu tuh cocoknya. Podo jadi no podo. Podo jadinya gitu ya. Ya dia uang jemputan di sila sudut ya cocok kan. Ayo, mana Malabu? Nah, siapa nggak Malabu? Tentu nggak Malabu ini mamaknya gitu ya. Anak gadisnya dapat jodoh, anak laki-laki dapat lo istri kan. Nah, jadi intinya adalah bisa dimusyawarahkan gitu ya. Nah, ada juga istilah lain misalnya kalau mantan pengantin atau kamanikah ada namanya rompak pagar. Adalah perbandingan rompak pagar kalau dia gia rompak pagar, maka diminta uang urak-urak selo. Ujungnya sama aja gitu kan. Nah, jadi kita mesti mencari penyesuaian gitu. Kenapa? Karena dalam kajian fikih dan usul fikih juga ada namanya kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi referensi hukum, atau dalam bahasa hukum positif, hukum itu dibuat
juga berdasarkan kearifan lokal gitu. Jadi kalau memang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan komunitas itu sudah sepakat itu dilanggengkan atau dijadikan sebagai regulasi, selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka dia bisa dipertahankan. Ambo termasuk orang yang setuju kalau seandainya ada uang jemputan. Nah, dengan harapan apa? Agar suami istri yang baru ini ada modal rumah tangga gitu. Sebagaimana juga cocok di Payakumbuh atau 50 kota mengisi sesudut gitu. Agar apa? Agar pedusi Payakumbuh atau 50 kota bundokan duanya tidak merasa malunya ketika baralek gitu. Karena sudutnya lebih berisi gitu kan. Nah, jadi bisa kita carikan jalan keluarnya gitu. Nah, itu kearifan dari Nini Mama, ya, kearifan dari penghulu. Bagaimana kita mencari titik temu. Yang tidak boleh itu adalah orang sudah hampir berjodoh, tapi gara-gara mempertahankan tradisi, ujungnya tidak jadi gitu. Nah, itu melanggar itu kan. Kenapa? Karena kewajiban untuk mencarikan jodoh itu adalah tanggung jawab orang tua dan mamanya. Kalau kita memakai istilah anak di pangku kemenakan dibimbing, nah tentu kalau anak lagadang, kalau kemenakan kita sudah saatnya untuk menikah, ya dicarikan jodohnya gitu. Nah, jadi tentu perlu kita carikan solusi bagaimana adat istiadat tetap bisa dilestarikan, tapi tidak melanggar adat dan sebana adat. Nah, kata kuncinya adalah mufakat atau sakato kaum atau sakato antara Nini Mama gitu. Karena apa yang menjadi kebiasaan kita di Minangkabau, di ranah ataupun di rantau, pada akhirnya bisa selesai dengan rundiangan gitu. Kalau dengan kepala dingin, tidak ada kusuk ini tidak selesai gitu. Nah, tapi kalau seandainya ada niat untuk menggagalkan perjodohan, memang adat yang bisa dijadikan alat dalam tanda petik untuk menggagalkan niat suci menjodohkan anak kemenakan kita gitu. Nah, itu lebih kurang. Jadi apapun persoalan yang tadi, tidak ada kusuk yang tidak akan selesai. Karena fungsi Nini Mama itu adalah karuah menjanihan, kusuk penyelesaian. Nah, jadi bisa dicarikan titik temunya insya Allah. Nah, makanya saya katakan jangan kita cari pertentangan, tapi carilah penyesuaian-penyesuaian atau jalan keluar dari semangat mempertahankan adat istiadat atau tradisi dengan adat yang sebana adat yang sesuai dengan agama gitu. Nah, itu lebih kurang kalau terkait dengan nilai yang terkandung pada selendang. Ini Bu Dokter nih kaplingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul dengan analognya tentang bagaimana sebuah uang jemputan di dalam keluarga Minangkabau. Artinya itu dibangun sebuah kearifan-kearifan atau kesepakatan yang akhirnya kita tetap dalam garis adat itu beriringan dengan agama. Boleh menghidupkan tentang tradisi yang kita hidupkan, tapi jangan sampai mengabaikan apa yang menjadi hakiki dari ajaran agama. Kemudian yang tadi juga sudah disampaikan tentang terkait dengan gundukan ruang penetapannya serta sanksinya. Selanjutnya kami minta Bu Lili atas pertanyaan dari Ibu Indawati tentang selendang di bahu yang ada pada Bundokan Duang. Terima kasih Ibu Wirda. Terima kasih Uni Lindawati. Sebetulnya ini saya baru berbicara tentang bagaimana yang dijunjung di kepala Bundokan Duang. Nah, sebenarnya dalam aplikasinya ada seperangkat hal-hal yang lain, seperti misalnya baju basiba itu dilengkapi dengan itu, baju basiba dan selendang yang di bahu itu. Baju basiba itu kalau kita lihat ini, itu di bahunya ini tidak putus. Di kemudian di
sebatas bahu, diberi tangan, dan di bagian sampingnya ini ada namanya daun body di bagian apa? Di bagian ketiak. Kemudian di sampingnya itu juga ada tambahan kain lain. Bentuknya lurus saja. Kemudian bahunya yang tak terpotong ini itu bukan karena apa ya, simpelnya untuk menjahit kain, tapi di sini memperlihatkan bahwa seorang Bundo Kanduang haruslah muka belakang tuh tidak berbeda, adil. Nah, dengan kondisi yang seperti itu kemudian salendang yang diletakkan di bahu itu dalam tuturan adat itu di Katuan gunanya adalah untuk apuih paluh. Jadi seluruh bahagian-bahagian yang menjadi perangkat pakaian gitu ya, semua aksesoris yang digunakannya itu memiliki makna yang pada intinya tadi adalah untuk bisa mengimplementasikan bagaimana firman yang diterima, bagaimana firman itu diterapkan di dalam adat laku, dan berkeadilan itulah yang dicapai. Jadi bila misalnya tadi Sultan Mudo mengatakan, nah bagaimana sanksi bagi seorang Bundo Kanduang? Kalau sanksi bagi seorang Bundo Kanduang artinya masih melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, kaumnya itu belum selektif untuk memilih sianan Allah pantas untuk dijadikan Bundo Kanduang dalam sebuah kaum. Karena tadi dia amanah dan istiqomah. Adakah perempuan seperti itu di dalam kaum itu? Gitu. Bila ada, artinya dia yang jadi Bundo Kanduang. Karena kalau dalam kaum, kalau persoalan tadi yang dibagi 4 oleh Pak Datuk, itu Pak Datuk penjelasannya bagi saya, kapten saya adalah konsep Bundo Kanduang dan siapa sebenarnya Bundo Kanduang itu. Nah, orang-orang seperti apa yang bisa dipilih untuk menjadi Bundo Kanduang itu? Ya, kemungkinan bila memang berlaku itu masih diterapkan, artinya Bundo Kanduang di dalam sebuah kaum itu bukan digunakan sebagai eksistensi seseorang, tetapi adalah beban bagi menganggap bahwa kaum ini harus ada nilai yang harus diterapkan di dalam suatu kaum, maka kemungkinan pelanggaran itu, dan sepanjang yang saya tahu itu juga pelanggaran oleh Bundo Kanduang yang dalam kaum itu biasanya adalah orang tertua, orang paling arif dalam kaum itu, paling bijaksana, yang adil, yang menganggap semua anggota kaum itu sama rapatnya dengan dia. Itu adiknya, cucu kakaknya, anak pisang yang mempaku kainya gitu. Perlakuannya adil. Nah, bila dikecean bahwa Bundo Kanduang itu amban purwa pegangan kunci, inyo yang paling bisa menentuan puronya kok bilo kali bukanya, dan situasi dan persoalan apa puro kali bukanya gitu. Jadi ndak ada cerita misalnya bahwa iko butuh, tapi kebutuhannya untuk apa? Itu Bundo Kanduang yang dengan arif melihatnya gitu. Nah, biasanya di dalam kaum tadi ya, Bundo Kanduang tuh kalau ndak induk
mulu. Kalau enggak mungkin yo bantu yang dikecian Pak Datuk tadi itu apakah itu anak kandung atau justru sepupuan gitu ya. Mulu yang saya tahu ambo itu bundokan duang juo tapi bundokan duang di kaumnya. Naknya apa namanya orang yang akan memfungsikan dirinya di dalam sui nanka menyelasai di dalam kaum adalah di dalam orang-orang yang ada di dalam kaum itu sendiri gitu. Kemudian terkait apa yang disampaikan meskipun itu untuk pada tua Ibu Elizabeth, kalau misalnya lailah buli hagaknya ambo bapak dapet lo si koko enggak salah buli hayang. Jadi di siko di kecian kenapa wanita yang melamar? Nangkabau awak memakai sistem di satu sisi memakai sistem material lokal, siswa akan tinggal gitu ya, nak membawa istrinya keluar dari kaum istrinya dong. Maka orang yang datang tuh ya harus dijapui gitu, harus dihormati. Karena awak tempatkan sebagai bagian dari keluarga awak gitu. Nah, kenapa dia dilamar? Karena awak ingin memilih orang yang paling tape untuk jadi sumando. Jadi itu sistemnya pertama. Jadi anakku tidak dilapihkan misalnya dipilih di orang untuk menjadi istrinya, tapi awak yang menilai. Sehingga ada tahu di Pariaman itu mama misalnya itu punya ayam jantannya karena sistem perkawinan dengan pacaran karena lunado dan tidak tertradisikan di dalam budaya awak gitu. Nah itu punya ayam dengan klasifikasi dan dipaparkan itu ketika maundi itu diundi namanya baundi. Kira-kira akan paling cocok dari sekian calon yang diajukan dalam itu sampai maundi itu dan paling cocok juga kemana-mana awakku gitu. Nah, mereka menghargai orang yang akan datang. Karena itu jadi japui. Karena pernikahanku adalah sepakai kaum, tidak sepakai mempelai baduo saja gitu. Nah, itu bentuk penghormatan. Kemudian uang jemputan. Uang jemputan itu Pariaman. Itu tetap juga tuh. Tetap juga orang Pariaman menikah di Jakarta. Dan ada uang jemputan. Ambo orang muda ketika muda-muda kini kan ada tua tadi tua mana alun tapi muda lah terlampau abadnya lah kan ini mama bantu ada awak di kampung nggak tinggal setelah di kampung mbak kok di kampung tuh ada jemputan lah tinggal di rantau awak bajak di jaminan mereka itu adalah manga awak perlu menjakui tamu bagi mereka adalah salamu anak-anak awak anak kemanakan awak ko gadis mungkin tidak tercukupi dia awak ada segala kebutuhannya nyo ingin lo bagalang rancak nyo ingin lo bacincin banyak gitu nyo ingin lo bakalung gitu tapi tidak ada tapi kia ayah hinduanya lai mampu gitu kan untuk menyediakan itu untuk anak gadis gitu. Jadi partisipasi kaum lah kemudian yang membuat
dari uang jemputan itu jangan dikira akan dipakai balik jalan. Kalau Paiman Jalang mau bawa juadah kalau di Pariaman misalnya, itu pitih nanawa agihan tuh itu akan berubah menjadi galang, menjadi cincin, menjadi macam-macam yang lain. Beko diringi lojo apa yang disebut sebagai pasalaman. Pasalaman itu adalah kado yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki, itu macam-macam juga bentuknya. Ada yang ya macam-macam, ada perabotan rumah, ada gitu. Nah itu bayar yang itu pulangnya uang japu itu dengan apa namanya pasalaman, dan istilah lainnya itu adalah uang jalang. Jadi menjalang mintuo dengan awak membawa makanan, uang japu itu pulangannya bersama dengan segala macam pemberian untuk bisa melengkapi apa namanya milik pribadi, karena biasanya kan masih hawa di dalam kaum milik perempuan baru menikah ini punya milik pribadi, ini sudah terpisah dari milik mereka dalam keluarga besar gitu. Terus kok di apa ketika di rantau seperti itu juga, aku baca puik juga gitu, tahu kok. Nah, di Manggaleh kok, dan mereka baru memulai di baru. Saya tidak-tidaknya 2 tahun kontrak rumah, wak sadiwan lah. Gitu. Jadi itu alasan mereka. Jadi bukan persoalan harga diri atau apa, tapi bagaimana keluarga baru ini bisa itu hidup dengan lahiran jadi punan kadi aponya lai bapangka, nah itu istilahnya lai bapangka ndak lapeh bantu itu sudah gitu. Nah, karena di rantau mereka masih ngontrak, maka pakai nanti ya harga misalnya kontrak rumah 2 tahun lah, nah itulah standar dari apa biasanya dari minyak mama dan orang tua dari pihak adusi, meskipun memang tak bisa kau ingkari bahwa dunia lo berapa di dalam melakukan penyelenggaraan proses yang proses adat kok gitu. Nah, jadi kalau dokter anaknya langsung mahal uang japunya atau ya kita jadi masalah karena pertama memang banyak deviasi yang terjadi di dalam masyarakat yang kalau awak telusuri secara esensial sebetulnya nah, cuma de ego awak gitu lah, de karena awak ndak pakai esensi gitu, segala sesuatu kan menjadi bermasalah. Itu yang nampak di awak di dalam pelaksanaan adat. Padahal hanya dalam adat kan sederhana saja, sangat sederhana. Itu adat dipenuhi adat karilahan gitu. Jadi apa? Dan yang kalau di Pariaman misalnya kini gadang kue yang dibawa saya itu apa soal kan tuh, oh kata lu nih kok kuenya dibilang gitu kan, kece benar tuh. Bukan hal yang esensial, adalah kulit awak yang macam-macam gitu. Orang yang sebahagian adalah bundo kanduang belum sampai menjadi bundo kanduang sebenarnya. Dalam proses bundo kanduangnya dia tampilannya cie-cie
atau mungkin adonan agak banyak kayak itu biluannya gitu. Itulah nanti di dalam ada awak. Ya, kira-kira nanti itu tuh Ibu Elizabeth Bahar. Nah, terima kasih banyak. Ambo kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Lili. Artinya terkait dengan selendang di bahu tidak hanya nilai estetik, ada juga nilai maknanya. Terkait dengan uang liputan ada suatu kearifan juga di dalam masyarakat, dan itu adalah dibangun atas kesepakatan. Perlu kerilahan kita dalam memahami terhadap masalah-masalah di lapangan terkait dengan adat istiadat. Itu yang sangat penting disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kemudian untuk selanjutnya kita mencoba melihat pertanyaan di chat. Ada beberapa, saya coba telusuri. Pertama, ya, agak kesulitan sedikit. Nah, ini dari ya, untuk kandung lari lagi. Atau begini, coba Ibu Hayatunupus bisa silakan bertanya langsung. Ibu Hayatunupus. Baik, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Ambo kalau kampung di Baso Agam Timur. Ini merantau di Surabaya. Kalau Karajo sehari-hari jadi guru. Yang pertama yang Ambo masalah Ambo Ketanyungan. Ambo ada petang, dia kebetulan Ambo juga aktif di Kebuminang Jawa Timur. Ada yang bertanya karena banyak yang bundokan duangku banyak yang merantau. Jadi ratu pusako tinggi ke tinggal dan sehingga tidak dimanfaatkan. Sehingga adonan sampai dijual ratu pusako tinggi yo. Dia lah banyak yang merantau ndak do dan di kampung lah. Berarti istilahnya itu banyak yang menjual. Apakah ada kebijakan atau aturan lembaga adat Minang tentang menjual pusako tinggi? Kalau menjual, kalau ndak ambo salah, filosofinya ndak boleh menjual kalau lah punah, tapi menjual jangan ke orang luar. Nah, itu mungkin apakah perlu nanti karena ambo cari sudah 2-3 orang yang bertanya model itu. Yang pertama, apakah ada aturan ini wak mencari ke depan ya, mungkin ke depan dia banyak merantau. Apakah nanti bisa menjual tanah orang Cina enggak? Nah, kan itu gini. Nah, itu yang banyak itu mungkin yang nang kedua itu nang pertama. Itu nang kedua ambo mencari dia kamu ambo guru. Dia coba mendampingi anak-anak orang awak di Surabaya. Aku ambo cari agak juga ambo agak prihatin. Apa Ibu Dokter sampaikan tadi itu kan nilai-nilai yang harus dimiliki ya oleh anak-anak agak dihawak sebagai bundokan duang. Tapi dia terkikisnya di zaman now. Buat cari kini yang seminar-seminar lihat ada anak remaja awak naik kan mungkin bisa apakah anak-anak aku lain mengerti ya peran no bundokan duang kok sebenarnya apa. Nah, kita ambo cari kini banyak ya ndak wak salahan lo mungkin dia ndak tahu ya mode-mode baju sekini lah sakit kepala mencari sasak ngau mencari mode-mode baju no pakai suntiang tapi nang bawah ala bantu ala nak daleh lah. Jadi mode baju aja lah banyak dimodifikasi
Dan ambo patang babi nantu, ambo minta baju Minang asli, susah mencari no. Apakah ada inisiatif dari Bundo Kanduang untuk menstandarkan baju adat wak balik? Ikut terkikis zaman baju wak habis anu nan basi-basi ambo mencari susah patang. Tolong cari baju Bundo Kanduang nan asli, susah mencari no. Apakah ikut mungkin lembaga adat di Minangkabau yang di kampung di mungkin perlu seluruh wedding itu nama-nama yang memakai pelaminan Minang itu distandarkan supaya tidak hilang ada filosofi adat yang disampaikan Bu Dokter tadi. Ambo sedih juga tuh banyak pakaian-pakaian dah hilang khasnya Bundo Kanduang itu. Itu anunya. Dan ketiga ambo juga mungkin perlu rancang ya. Kurikulum lah atau program bagaimana menanamkan nilai-nilai adat Minangkabau ke generasi muda berikutnya. Itu yang Aiko bisa kami dari Gebu Minang Jawa Timur kalau ada program-programnya apa saja yang perlu diketahui oleh anak-anak generasi muda tentang nilai-nilai Minangkabau. Ambil kami programnya bisa kami yang puan anak-anak biar tahu gitu loh, biar tidak terkikis itu saja nih Bu moderator kawan bulukan banyak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya pertanyaannya cukup banyak. Coba satu lagi. Pak Adiansah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pada kesempatan yang diberikan. Jadi tadi yang pertanyaan kedua sudah ditanyakan Bu Hayatun Nupus. Saya yang pertama saja karena terkait dengan peranan Bundo Kanduang di Nagari ini kaitannya dengan KAN. Karena kan selama ini hanya sebagai perwakilan aja suaranya didengar. Padahal Bundo Kanduang sendiri kalau di luar Rumah Gadang juga punya kontribusi terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Nagari sendiri. Apalagi sekarang dengan adanya undang-undang Nagari ataupun Perda Nagari di provinsi, salah satunya juga memberi peluang, salah satunya karena adanya kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan asal-usul desa atau asal-usul Nagari. Ini adalah peluang yang bagus sekali untuk kita tangkap karena kalau ini menjadi suatu kesepakatan lokal atau memang suatu kearifan lokal, tentu dia bisa didukung oleh budget yang ada oleh Nagari sendiri. Kalau dia memang sebagai suatu kewenangan asal-usul desa atau asal-usul Nagari. Nah, tentu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mendudukkan kembali, memposisikan kembali peran Bundo Kanduang di kerapatan adat Nagari, sehingga dia punya peran yang juga punya suara untuk menyuarakan tadi kaitannya dengan kepentingan-kepentingan melestarikan adat yang ada di tingkat Nagari itu, sehingga dia semakin kuat karena didukung oleh penganggaran oleh pemerintah yang ada di Nagari gitu. Begitu Bu Moderator, dipertanyakan kepada Ustadz ya dan Ibu dosen. Terima kasih. Yang ketiga Ibu Arina Widya Murni. Jadi kita 3 pertanyaan aja karena memang waktu juga tidak memungkinkan. Kita berikan waktu ke Bu Arina Widya Murni. Oh, enggak apa-apa moderator, waktu kita panjang kalau memang ada audio yang mau bertanya, boleh puas pula para audiens. Ya, untuk ini dikasih 3 dulu, Ibu Arina. Bu Arina bisa? Enggak? Atau yang lain? Bu Arina jadi bertanya enggak? Kalau enggak, Pak Muklis. Saya sudah dari tadi, Bu. Siapa itu? Sudah dari tadi raise hand, Bu. Siapa Ibu namanya? Sylvia Rosa, Bu. Oh ya, bolehlah. Ibu Sylvia Rosa. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Moderator, Bu Wirdaningsih. Alhamdulillah kesempatan kamu, magia kesempatan berbicara kepada Ambo. Ambo bahagia rasanya dengan acara serupa itu karena basobo jo orang-orang nan peduli dan punya perhatian tentang
Minangkabau, dan datang dari berbagai lokasi, bahkan di luar negeri. Salam Ibu Ben, Ibu yang Ketua BKM, salam kenal dari Ambo. Awak mungkin yang mayoritas menjadi peserta dalam acara itu adalah orang-orang nan kiro-kiro pada generasi-generasi nan masih punya kesadaran akan identitas padusi Minang tu sarupo jonan digambarkan oleh adai do agamo nan Allah disampaikan oleh Pak Mulyadi, Pak Datuk Mulyadi tadi jo Ibu Lili, Ibu Zurmailis sambo Ibu panggil Ibu Lili sama Ibu Linda, Ibu Zurmailis. Jadi awak mungkin mayoritas dalam ruang kon adalah mandeh nan masih punya kesadaran tentang identitas padusi Minang serupa yang digambarkan oleh adik Minang dan dikukuhkan di agama Islam. Pertanyaan Ambo tu masuk kok akan berlalu, akan berjalan taruh. Awak akan meninggalkan dunia tu. Sementara akan digantikan posisi-posisi awakku dengan anak-anak awak, cucu-cucu awak. Dan akan jadi calon-calon nanti bundo-bundo kandung. Nah, kini saja di abad 21 awalku, awak lah mencari bahasa padusi-padusi mungkin di luar dan di komunitas awakku. Allah indak punya oleh kesadaran identitas sebagai padusi Minang. Nan tadi dikecian menjadi unduang-unduang ke Madinah, nah kemudian menjadi pusik jalo, pumpunan tali dan sebagainya nalah digambarkan dengan sangat rancak oleh Bu Lili dan Pak Datuk Mulyadi tadi. Kini saja awak mencari padusi-padusi Minang kini di luar di masyarakat awak tidak bisa pijakan mata itu tidak punya oleh karakter serupa itu. Tak mau tahu dengan itu ledo. Apalagi di generasi-generasi nan lahir 90 tahun kateh. Berarti di generasi anak-anak awak itu. Sehingga awak kini tidak heran kalau awak mencari kini banyak bana kini awak mencari kasus-kasus padusio di Minangkabau itu beradu pada tampek seperti tidak digambarkan oleh adik itu tadi. Adik dan agama itu tadi. Pak awak mencari padusi-padusi kini kok bukan orang yang sanang lah. Padusi Minang bukan orang yang sanang, bukan orang yang dihormati, bukan orang yang berada pada tampek narancak lah. Contoh kasus misalnya kebetulan Ambo setiap pagi itu kalau pergi ke kampus lalu di jalan bypass. Jalan bypass itu banyak lapau-lapau sekitar jam 9, jam 10 atau jam 11 itu. Di lapau-lapau tuh alah duduk laki-laki di situ banyak mana minum kopi. Beko Ambo pulang sekitar jam 3 jam sampai laki-laki masih banyak duduk di sini. Kalau sehari-hari inyo duduk di situ, ba acaronya barasok dapuannya, ba acaronya dapur buka barasok. Dari mana datangnya? Tentu tidak lain daripada padusi yang ada di rumah dan menopangnya. Padusi yang ada di rumah dan mempunyai menggantikan perannya itu tadi. Akhirnya apa? Akhirnya padusi menjadi pekerja keras. Padusi menjadi sumber penghasilan di rumah tangganya. Nah, tabalik kini cerita sadu Allah. Ujungnya apa? Ujungnya banyak awak cari kini padusi-padusi memenuhi mengisi gugatan-gugatan kasus perceraian di pengadilan agama itu tinggi. Gugatan-gugatan perceraian, angka perceraian di Sumatera Barat itu tinggi. Angka terakhir yang bercali 2007 balik itu levelnya nomor rampek di Sumatera. Tinggi. Nah, di pertanyaan Ambuku untuk Pak Datuk Jobo Lili. Kini siapa lah mencari kutuh kesadaran identitas padusi Minang itu. Dan awak gambarkan tadi itu mulia, bagus itu tadi. Apalagi nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ketika anak-anak awak menggantikan posisi awak ini. Pertanyaan Ambo tuh mungkin agak sedikit praktis dan menghendaki jawabannya juga teknis, praktis. Alainan bisa awak siapkan, alainan bisa awak
lakukan sebagai mande-mande dan masih ada kini punya kesadaran identitas itu, supaya indak putih kesadaran identitas itu diadopsi oleh anak-anak padusi awak nanti. Apa yang bisa awak kerajuan? Mungkin itu menjadi pertanyaan awak bersama, tapi mana tahu Pak Mul, Bu Lili punya pemikiran dan agak konkret tentang itu. Itu pertanyaan abo kepada Pak Datuk Mulyadi, jo Pak Ibu Zumailis. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Erdaningsih. Banyak maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari Ibu Hayatun Nufus tentang pusaka tinggi, kemudian dari Pak Ardiansah posisi tentang gundukan doang di kerapatan adat, dan kemudian Ibu Sylvia Rosa tentang bagaimana apa yang kita lakukan terkait dengan perubahan-perubahan karakter anak kita pada masa sekarang. Tapi sebelum Pak Mul dan Bu Lili menjawab, saya ingin mengungkapkan sesuatu hal kepada Bu Hayatun Nufus. Sekarang saya mengajar di Universitas Negeri Padang. Sekarang juga sedang ada mempersiapkan rancang kurikulum pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Dan satu lagi bersama Pak Mul juga ada tim implementasi ABS-SBK melalui masjid. Nah itu mungkin Alhamdulillah. Nah itu salah satu, ada beberapa agenda-agenda yang disiapkan terkait dengan bagaimana kita menyampaikan pelajaran kepada anak-anak kita. Untuk sebelum, oleh karena itu selanjutnya tentunya kita mintalah Pak Mul sama Bu Lili untuk menjawab dari 3 pertanyaan ini. Dan kita mungkin tidak, mohon maaf nanti waktunya kita sampai jam 12. Terima kasih. Silakan Pak Mul sama Bu Lili. Pak Mul silakan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang menambahkan ya. Sejauh pengetahuan Ambo, kita di Minangkabau ko memahami ada namanya pusat tanah itu atau kekayaan kaum itu ada namanya pusaka tinggi, ada namanya pusaka rendah. Nah, kalau pusaka rendah itu adalah hasil pencarian suami istri ya, atau hari ini namakan dengan harta gunung gini gitu. Nah, kalau berbicara tentang pusaka tinggi dalam adat kita di Minangkabau, namanya pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Nah, kalau memang kondisinya emergensi atau darurat, sabih-habih mainnya menggadainya gitu. Nah, tapi kalau seandainya menjual itu Ambo belum temukan apa alasannya gitu. Nah, yang menggadai itu pun karena kondisi daruratnya itu disimbolkan dalam 4 kondisi, dan itu sebenarnya dalam rangka menutup aib. Nah, misalnya rumah gadang ketirisan, itu kan simbol itu. Rumah gadang itu adalah simbol kaum. Nah, kemudian anak gadih alun belaki, karena dapat jodoh, kemungkinan perlu diperalean, artinya lambek dapat jodoh, lalu ingin diperalean bersama, tapi tidak ada yang akan dipakai untuk urusan beralek, maka dibolehkan menggadai. Atau yang ketiga, mai tebujue di tengah rumah. Nah, atau yang kampe karena wak kamanagaan soko membangki batang tarandam ya, awak batagak pengulu harus diperalean di nagori. Itulah ampe kondisi yang secara simbolik itu adalah dalam rangka menutup aib ya. Nah, seberapa besar biaya untuk penyelenggaraan jenazah? Kenapa harus menggadai gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya muncul istilah emergensi atau darurat ini dalam adat kita karena awalnya ini mungkin bercampur antara tradisi kita di Minangkabau dengan adat tradisi Islam gitu ya. Misalnya di beberapa negari kita, kalau ada orang meninggal kan ada istilahnya menuju hari, sampai puluh hari atau menyertai hari gitu kan. Artinya kita dapat musibah, tapi dalam
di beberapa nagari dulu dan sekarang mungkin sebagian masih ada, hampir semua orang beralih gitu, orang diundang atau orang datang yang awak dapat musibah, tapi karena orang datang perlu dijamu, nah makanya muncullah kondisi darurat ya, karena mai tebuju di tengah rumah atau anak gadis halun belaki atau rumah gadang ketirisan atau dalam rangka managaan sako. Kalau tidak ada kayu janjang di kapiang, itulah kondisi darurat. Nah, tapi tertingginya itu menggadai. Nah, makanya nanti kajian berikutnya bagaimana hukum pegang gadai adat Minangkabau dengan Islamnya. Nah, nanti kalau dicari pertentangan, ujung-ujungnya tidak ketemu ya. Tapi kalau dicari komprominya bisa ketemu. Gitu. Nah, maka tidak boleh pusako tinggi itu dijual kan. Nah, tapi kalau seandainya mesti harus dijual, kalau tidak bisa menggadai tentu dijual ya, nggak ada kayu janjang di kapiang. Nah, tentu harus sakato kaum, harus sepakat kaumnya. Nah, biasanya di sini akan terjadi perselisihan. Tidak semua anak kemenakan dari kaum itu yang setuju pusako tinggi itu dijual. Nah, dalam penelusuran saya dalam kajian fikih usul fikih, sebenarnya pusako tinggi itu sama jo wakaf ahliyah, wakaf keluarga gitu, kaum gitu. Nah, yang namanya harta wakaf, aset wakaf memang tidak boleh dijual. Yang boleh itu adalah dikelola, keuntungan dari pengelolaan itu yang dijadikan untuk operasional gitu. Nah, jadi sebenarnya sangat cocok konsep pusako tinggi dengan konsep Islam yang dinamakan dengan wakaf ahliyah atau wakaf keluarga. Nah, tapi kalau seandainya ada darurat, maka exitnya, pintu keluarnya itu adalah dengan satu waktu nanti kemanakan atau anak cucu dari kaum kita ini nanti satu waktu juga bisa mengembalikannya sehingga tetap menjadi aset kaum gitu. Nah, dan dalam Perda Nagari hari ini kita mendorong memang yang namanya pusako tinggi itu tidak boleh dijual gitu. Nah, misalnya kalau sekarang nih ada persoalan jalan tol, nah kita dari tim Pak Gubernur mendorong pusako tinggi itu disertifikatkan atas nama kaum, suku, nah, nanti bisa disiasati dalam model kerjasama atau pendekatan saham gitu. Nah, sehingga kemajuan atau kebutuhan kita untuk adanya jalan tol itu bisa terpenuhi, tapi aset kaum, suku juga tidak hilang gitu. Nah, jalan keluarnya adalah pusako tinggi atau ulayat itu disertifikatkan atas nama kaum, bukan atas nama seseorang atau pribadi gitu ya. Saya kalau atas nama seseorang atau pribadi nanti ujung-ujungnya bisa dijual juga 10-20 tahun yang akan datang kan. Tapi atas nama kaum, nah maka dia akan menjadi aset wakaf keluarga atau wakaf kaum atau pusako tinggi dalam bahasa Minangnya gitu. Nah, ini bagian yang kita kawal dan di beberapa nagari di Sumatera Barat itu sudah memulai ya, kaumnya bermusyawarah, bermufakat dengan para penghulunya yang sapayuang atau yang yang masuk ke sampai sukunya. Nah, mereka diskusikan itu bagaimana cara jalan keluar ya. Ada anak kemenakan yang mungkin butuh pertolongan, butuh bantuan supaya tidak menjadi peminta-minta, ada anak kemenakan yang belum punya pekerjaan gitu. Apa solusinya? Solusinya adalah sertifikatkan pusako tinggi itu, tanah ulayat itu atas nama kaum sehingga dia bisa menjadi produktif, tapi tidak dengan cara menjual. Nah, paling tinggi menggadai. Nah, dengan harapan nanti bisa ditebus kembali oleh anak kemenakan kita. Gitu. Nah, intinya adalah pusako tinggi itu kalau harus digadai atau paling ujung-ujung misalnya dijual ya itu karena babnya emergensi, tapi sepengetahuan Ambo hanya bisanya digadai ya, bukan dijual. Nah, dan ini perlu kita pertahankan. Kenapa? Karena dalam konsep Islam ada namanya wakaf ahliyah tadi atau wakaf keluarga atau kaum gitu. Jadi sangat cocok kita mempertahankan aset. Sebab kalau pusako tinggi diperlakukan sama dengan pusako rendah bisa diperjualbelikan, nanti ujung-ujungnya Minangkabau itu habis semuanya gitu. Nah,
habis semuanya. Apa yang kita bisa pertahankan lagi? Adat tradisi saja bisa tereliminasi karena perkembangan teknologi atau budaya luar gitu. Nah, tentu pertahanan terakhirnya adalah pusako tinggi gitu. Nah, jadi kita perlu samakan persepsinya. Yang bisa dijual beli itu adalah pusako rendah, hasil pencarian suami istri. Tapi kalau pusako tinggi, paling tinggi dia dengan digadai gitu, karena kondisi emergensi darurat. Nah, berkaitan dengan apa yang bisa secara taktis dan teknis kita lakukan secara konkret untuk anak cucu kita ke depan, ya, kita menghambat budaya luar itu mungkin tidak bisa, tapi membekali anak cucu kita ini mesti. Nah, pembekalan itu memang harus dimulai dari keluarga, dari rumah tangga. Oleh karenanya Bundo Kanduang yang itu adalah ibu bagi anak-anak memang perlu modal yang cukup untuk mendidik anak-anaknya ke depan, memberikan imunitas yang kuat kepada anak-anaknya gitu. Nah, tentu kalau tidak bisa belajar secara formal, tentu secara informal ya. Bagaimana kita dulu ya dibekali oleh orang tua kita, oleh mama kita di kampung. Nah, ini juga mesti kita lakukan dengan situasi dan kondisi yang mungkin ada penyesuaian. Nah, yang kedua dalam Perda Nagari yang juga kita dorong untuk diimplementasikan seperti disampaikan oleh Bu Dr. Wirda tadi, kita mesti menghidupkan surau kembali. Nah, karena surau itu adalah tempat untuk membangun imunitas bagi anak kemenakan kita dulu. Nah, kalau seandainya surau itu tidak bisa dibangun lagi karena mungkin tadi tanah ulayatnya juga sudah tergadai atau sudah dijual, fungsi surau itu yang mesti kita hadirkan di rumah tangga kita. Nah, fungsi surau itu yang mesti kita hadirkan di kaum kita. Nah, sehingga anak-anak kita bukan yang pedusi saja, tapi yang laki-laki pun juga begitu. Gitu. Kenapa? Karena dalam filosofinya di suraulah anak-anak kemenakan beraja mengaji, di halamannya beraja basile, di pasar inyo beraja baju Bali berbisnis berusaha gitu. Nah, makanya dalam teori kita membangun karakter anak kita di hari ini untuk persiapan mereka di masa yang akan datang, ya ilmu yang dulu didapatkan oleh kita atau senior-senior kita dulu di surau, ya bagaimana tentang mengaji dari alif batasa, kemudian juga mengaji adat itu di surau tempatnya. Kemudian bagaimana membekal secara fisik beraja basile, dan bahkan di surau juga diajarkan tentang bagaimana cara berjual beli, lalu nanti mereka praktekkan di pasar. Nah, ini mesti kita hadirkan. Ya. Jadi soft skill anak ini mesti kita hadirkan dengan menghidupkan kembali fungsi surau. Kalau misalnya bisa menghidupkan surau secara fisik per kaum, nah ini alhamdulillah. Ya, surau akan kembali hidup dengan fungsi seperti dulu. Tapi kalau tidak, harus kita hadirkan di rumah tangga kita masing-masing. Mohon maaf, kita perlu mengevaluasi. Saya pun secara pribadi juga mengevaluasi. Kita misalnya sudah begitu bersemangat mengajarkan atau menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Islam. Alhamdulillah, nilai-nilai keislamannya bagus gitu. Tapi ciri khas dia sebagai anak keturunan Minang mungkin tidak terpenuhi di sekolah-sekolah Islam itu. Nah, tentu di mana di mana rumpangnya di situ kita sisip, di mana kurangnya di situ kita tambahkan, dan tentu mohon maaf lagi ini kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana nilai-nilai Minang, adat-adat Minang ini juga tertanam kepada anak cucu kita. Secara kebijakan pemerintah pun insya Allah Pak Gubernur, Wakil Gubernur dengan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota di Sumatera Barat sudah merencanakan di 2022 ini kembali dihidupkan pembelajaran muatan lokal budaya alam Minangkabau. Nah, tapi budaya alam Minangkabau ini tetap saja mungkin dia akan cenderung ke kognitif.
Padahal yang diinginkan oleh adat kita ini bukan kognitif semata, tapi yang berkaitan langsung dengan keseharian, yaitu attitude, budi pekerti, kepribadian gitu. Nah, maka ini menjadi beban kita mulai dari rumah, kemudian mamaknya ataupun penghulu gitu kan. Nah, sehingga ini bisa menyiapkan generasi kita di masa yang akan datang yang islami tapi juga mengawal adat budaya Minangkabau gitu. Kenapa? Karena adat budaya Minangkabau ini tidak kita pertentangkan dengan nilai-nilai Islam. Gitu. Nah, untuk program kita menyambungkan ranah dan rantau, memang tadi disampaikan oleh Bu Doktor, mohon doanya dari bundu-bundu semua, baik yang di rantau ataupun di ranah, di mancanegara. Mudah-mudahan di awal Januari juga sudah bisa kita launching ya, program atau kegiatan implementasi ABS-SBK di kawasan Masjid Raya yang kita rancang sedemikian rupa bisa dinikmati, bisa dirasakan manfaatnya bukan untuk anak-anak kita yang di ranah saja, tapi juga di rantau di luar negeri gitu. Nah, sehingga kekhawatiran dari Bundobet tadi, kita yang di luar negeri mungkin kita alhamdulillah generasi pertama di luar negeri mungkin bisa melestarikannya, tapi anak kita atau generasi ketiga dari kita mungkin tidak merasa bangga dengan adat budaya Minangkabau. Mudah-mudahan dengan program menjadikan kawasan Masjid Raya sebagai pusat implementasi ABS-SBK berbasis digital, mudah-mudahan ini sedikit banyaknya bisa memberikan seteguk air ya atas kehausan kita untuk melestarikan adat budaya Minangkabau. Nah, kenapa? Karena kita paham betul Bu Dr. Sylvia ya, adat kita ini insya Allah kalau dia pakai, adat dipakai baru ya, kalau baju dipakai usang gitu. Jadi semakin kita diskusikan tentang adat, semakin kita bicarakan tentang adat Minangkabau, apalagi kaitannya dengan Islam, maka insya Allah adat kita ini akan langgeng. Tapi kalau tidak kita diskusikan, tidak kita bicarakan, tidak kita wariskan kepada anak cucu kita, memang dia akan ditelan masa gitu. Nah, dan ini berisiko, terutama adat istiadat. Ya, kalau adat dan sabana adat, insya Allah jaminannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adat yang diadatkan, adat yang teradat atau adat istiadat, dia bisa hilang ditelan masa kalau seandainya tidak diwariskan. Padahal itu adalah ciri khas Minangkabau gitu. Nah, tapi dengan kata kunci jangan kita pertentangkan ya antara agama dengan adat, tapi kita carikan solusi ya. Contoh, dulu orang mempertentangkan setiap akan berdoa itu dengan membakar kemayan gitu. Nah, yang mempertentangkan itu kawan-kawan saya juga yang baru pulang dari Timur Tengah yang semangat keislamannya tinggi gitu. Tapi ketika kita cari seperti yang dicoba polanya oleh Bu Dr. Lili tadi, ada filosofinya, ternyata bisa kita kompromikan gitu. Nah, misalnya apa? Dulu memang betul sebelum Islam datang dianggap membakar kemenyan itu adalah wasilah atau cara untuk berdoa agar doa kita disampaikan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Ya, Sang Hyang Widi gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya Islam sudah datang, apa makna kemenyan dibakar itu menjelang berdoa? Ternyata ada tafsiran yang bisa kita maklumi, bisa kita terima. Ini dalam rangka memberitahu kepada orang yang hadir dalam acara itu, mungkin mereka sedang bercengkrama, berdiskusi, tapi ketika sudah tercium aroma kemenyan dibakar, nah maka sudah sampai mereka pada kesimpulan doa akan segera dimulai gitu, sehingga mereka tenang. Kenapa? Karena dulu tidak ada mikrofon kan. Nah, tapi ketika mic sudah ada, itu sudah hilang begitu saja gitu. Jadi tidak perlu kita memperdebatkannya gitu. Nah, tapi hari ini kalau kita pelajari budaya di Saudi misalnya, memang sengaja acara-acara resmi itu dibakar sejenis kemenyan juga, tapi namanya pohon gaharu gitu ya. Nah, jadi dia tradisi, tapi tidak dipertentangkan dengan nilai-nilai agama. Nah, ini memang kewajiban kita, pakar adat dan budaya Minangkabau dengan para ustadz, para mubaligh mencari titik temu bahwa mungkin dia betul tradisi, tapi dia tidak bertentangan dengan agama gitu. Nah, ini perlu kita wariskan kepada anak cucu kita sehingga mereka pada akhirnya bangga dengan adat
budaya Minangkabau. Tidak mereka pula yang mempertentangkan atau menghilangkan adat dan budaya kita. Begitu barangkali Bu Dr. Ningsih, mungkin ada tambahan nanti dari Bu Lili kepada Bu Dr. Ya, terima kasih Pak Mul dengan beberapa uraiannya. Selanjutnya mungkin ke Bu Lili, tapi sebelum ke Lili kami mengucapkan selamat datang ke Pak Rektor yang sudah hadir di dalam acara webinar kita ini. Selamat datang Pak. Ya. Ya. Kita minta Bu Lili nanti di acara akhir acara kita minta Pak Rektor untuk memberikan beberapa kata sambutan terkait dengan acara ini. Selanjutnya kami minta Bu Lili. Ya. Terima kasih Ibu Moderator. Ini pertanyaan dari Ibu Bundo Hayatunufus. Para perantau justru menjual aset yang merupakan pusako tinggi di kampung. Saya ingat tentang adagium atau mamangan tentang pusako tinggi. Jadi menurut nenek moyang awak, kok ado nambe dimakan, kok ndak ado baru dimakan. Jadi itu ditujukan untuk persoalan pusako tinggi. Kok layado jo diawak, lay jangan disentuh-sentuh pusako tinggi. Itu tuh merupakan aset, basis terakhir kekuatan ekonomi awak, kekuatan yang mungkin ndak lo kasadonyo mungkin para perantau ko akan berhasil gitu. Dan apa nanado di kampung sebagai pusako tinggi pola nan bisa menolong ketika misalnya awak di rantau mengalami kesulitan. Mbak pulang ke kampung kalau ndak ada lah ya ratu pusako tinggi kok gitu. Dan itu gunanya. Dan bila mencari misalnya dalam undang-undang dasar saja rujukannya sebenarnya adalah pusako tinggi. Undang-undang dan pengecekan bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Sumbernya itu adalah harato pusako tinggi. Jadi acuan negara loh. Yang bantu yang awak kok itu diacu oleh negara. Dijadikan referensi untuk membuat undang-undang. Nah kini bagi awak, kok malah awak sendiri yang ingin meruntuhkan dengan menjual aset yang sebenarnya sangat penting. Dan bantu itu juga ketika misalnya ambo ingat ketika Bapak Wisran Hadi menjelang masuk-masuk apanya tuh menjelang meninggal dulu, pernah ada cek tulisannya, manga kok misalnya bagi awak pusako tinggi itu penting. Dan manga banyak lo orang yang ingin meruntuhkan gitu ya, menganggap bahwa pusako tinggi itu bisa diperjualbelikan, itu ada indikasi politik gitu ya, politik dan yang apa namanya yang sangat kuat kan katanya tuh di bumi awak kok itu banyak sekali mineral yang terkandung dalamnya yang mengganti orang karena tidak bisa masuk ke hari. Seperti misalnya Bapak Setia Novanto yang pernah dulu jadi ketua DPR RI itu mengecekan orang Minang tuh betul-betul apa istilahnya tidak bisa digoyahkan gitu. Tapi ada caro-caro yang lah dilakukan di orang lain, misalnya saja ada orang Jepang nikah jo anak kemana-mana awak ditampe yang di tanahnya itu terkandung emas. Terus dilakukan penambangan di situ. Jadi orang Sumbando di Makuasonya sadalam payu saya tinggi dah duit dia tuh enggak ada lah itu. Orang Sumbando enggak sampai pitu biliak kini kekuasaannya dah. Tapi aset kaum lah jadi jadi aset yang ini loh yang mengendalikan gitu. Nah, itu yang terjadi dalam kebudayaan awak. Nah,
Jadi Pak Datuk tadilah menjelaskan dengan sangat rinci tentang Ba'a Harato Pusako Kaum. Dan jangankan Harato Pusako tinggi kok, Harato Pusako rendah saja di dalam kaum yang memiliki kesadaran tinggi, itu bisa menjadi pusako tinggi. Jadi ada orang tua misalnya yang sebenarnya tanahnya itu tanah Bali, rumahnya itu rumah Bali, tapi bagi mereka itu tidak akan dibagi doh, awak jadian kok sampai berkumpul dia bersama-sama gitu. Jadi apa dasarnya bagi mereka adalah bahwa inilah sistem yang kita gunakan di dalam tradisi budaya awak gitu. Jadi dan sialai kalau Harato Pusako tinggi kok dijual nak subhat tibonya tuh gitu ah. Dek karena awak nak satu mencancang latih doh. Awak nak tahu doh dari mas sumbernya. Dan iko kok seperti dikatakan Pak Datuk tadi, iko wakaf keluarga. Gitu. Terus kok bisa awak merasa itu milik awak? Nggak ada usaha di dalamnya. Sementara di dalam pusako tinggi kok inyo boleh hasil boleh diambil, tapi apanya bangkanya kok itu harus diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi mungkin memang nenek mama lah harus memiliki kesepakatan pula ba'a cara melindungi. Karena beko kecilnya kan, itu kan apa kaum kami, nggak ada urusan-urusan lain doh. Sementara di dalam sistem itu seluruh hal yang dilakukan terhadap sagalo aponan nado di kampung tuh, itu namanya ada nenek mama nan kampe suku, dan biasanya ada pangulu pucuanya, dan itu harus seizin nenek mama kok segala sesuatu yang dilakukan di kampung. Nggak bisa misalnya datuknya setuju kemudian dijual, nggak bisa seperti itu. Meskipun mungkin dalam kasus-kasus itu banyak terjadi. Cuma akhirnya wewenang dari orang-orang tua di kampung kan dilangkahi. Karena apa lah merasa bahwa ada otoritas gitu. Mungkin mau jadi seseorang di luar persoalan-persoalan adat dan menganggap bahwa adat itu bisa dilendo saja gitu. Itu nan banyak terjadi dan itu menjadi hal yang memang sangat menyedihkan karena awak memang sebagai nenek mama, bundo kandung memang ndak esensi yang harus dimiliki itu yang akhirnya awak miliki. Awak lah banyak dipengaruhi oleh apa yang datang dari luar gitu, sehingga kondisi awak akhirnya menjadi bermasalah sebetulnya di dalam adat itu. Kemudian ba'a peran bundokan di yang kedua itu standarisasi. Memang pantas untuk dilakukan Ambo kiro. Ada standarisasi tentang ba'a baju Minang yang seharusnya gitu ya. Karena memang udah jok warna lah macam-macam, sementara di warna kau sendiri ada simbol. Di koleksi model banyak warna gitu. Bahkan ada yang memakai yang terus bajunya tuh separuh baju ya gitu. Itu adojo yang malah muncul yang bantu itu tuh. Memang penting untuk adanya standarisasi dan mungkin kegiatan awak bantu iko pun ndak kasakaliko. Artinya memang harus kita bicarakan bersama nih. Awak harus duduk bersama untuk bisa memperbincangkannya. Nah, termasuk di dalamnya misalnya untunglah alhamdulillah lah Pak Datua, kawan-kawan, nih mama yang lain, mudah-mudahan yang lain itulah punya rancangan tentang kurikulum tentang nilai-nilai adat Minangkabau dan yang lain-lain. Nah, untuk Dunsana Ardiansah, relasi antara bundo kanduang jokan. Ikut sebenarnya agak kurang lama mengeceannya.
tapi segala sesuatunya ada asbabun nuzulnya gitu. Jadi persoalan kan kok kalau awak sabi asbabun nuzulnya iko semata-mata mbok kecean sebagai pengetahuan bagi awak, tapi bukan mendiskreditkan gitu ya. Kan kok dilayan sesudah PRRI. Inyo ndak baurek tunggang di dalam sistem adat awak ada sebenarnya. Tapi bantu rekonsiliasi oleh nenek mama awak yang ada di angkatan, ya. Mama ambo sasuku ya ambo tuh Pak Fauzi Bahar misalnya merancang agar adanya kesatuan kembali, ada rekonsiliasi sesudah terjadinya keterpisahan yang sedemikian rupa antara Minangkabau dalam tanda kutip ya, Sumatera Barat, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara misalnya dengan pusat. Jadi Kanko adalah bentuk pemersatu, tapi dia tidak memiliki akar tunggang di dalam sistem adat. Nah kemudian di dalam perjalanannya itu difungsikan di dalam lingkungan masyarakat. Nah inyo baindua justru ke AKM, Lembaga Adat Minangkabau gitu ya. Nah sementara sebenarnya ada itu tetap berlaku di dalam sistem Bimang ada pangulu kaum. Kemudian bila ditampe-tampe yang ada peran pangulu kucuat, maka mereka itulah yang memiliki otoritas. Nah, tapi keterlibatan Bundu Kanduang sebetulnya ada posisi Bundu Kanduang di situ. Namanya Juaro Padusi. Juaro Padusi kok hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu mereka yang memiliki otoritas. Dan ini bisa dibawa berundiang di dalam nagari. Jadi nagari bukan hanya ditentukan oleh laki-laki, tapi banyak hal-hal aspirasi-aspirasi, peran-peran dan pandangan-pandangan yang bersumber dari dan berkaitan dengan perempuan itu ada Juaro Padusi dalam nagari itu. Jadi itu bisa dilibatkan. Iduan itu balia. Kalau bisa misalnya aduan balik ceramah-ceramah adat dan buat lah semacam restrukturisasi atau apalah gitu ya di dalam adat. Nah selanjutnya Ibu Dr. Sylvia Rosa. Memang agak bantu mencabik baju di dado jadinya gitu. Ambo di Masokete pernah pai merantau keluar. Tapi yang dikecean de orang tua waktu itu adalah boleh bergaul dia sia saja. Boleh berkawan dia sia saja. Di orang Bali boleh, di orang di orang Sunda boleh, di orang Jawa boleh aja sia boleh bergaul. Tapi cie yang harus diingat awak tuh orang Minangkabau. Itu yang selalu dikecean berulang-ulang. Jadi ketika misalnya mama awak tiba ke rumah, ambo waktu ketik itu agak preman stek kan, suku mana pakai serwa pendek loh. Itu harus baganti jorok dorang gaek tuh gitu. Sudah play lari, main kelereng, main segala macam. Nah, terus mama tiba lah ganti baju. Jadi itu di rantau itu masih melakukan hal yang seperti itu. Sehingga karena di dalam keluarga tuh dimanapun kita berada, Minangkabau itu apa ya gitu. Minangkabau itu tetap bagian dari sistem yang awak terapkan di dalam keluarga. Nilai-nilainya, kemudian relasi sosialnya, kemudian hubungan keluarga. Iku namanya mama
iko mama ko sianyo, aiko ko apa nenek punya kakak, kakak niko punya anak, nah mama ko anak kakak tuh. Jadi bajalehan cie-cie tentang relasi awak jo lingkungan keluarga kaum gitu. Nah, itu kejadian yang mungkin apa ya? Jadi contoh lo misalnya ketika ada Facebook, ada Twitter, ada Friendster ya, apa namanya ya? Ya Friendster tuh anak ambo yang waktu itu tuh SMP berang-berang. Aduh lo Friendsternya gitu kan. Sia. Nah, nyesabian lah namo salah satu mamanya. Nah, terus karena kami di Jogja kan, nah, terus selalu masalahnya nyo dari Senang gitu kan. Iya kak kan tak bisa misuh-misuh gitu kan, tak bisa mengecek sembarang dinilai gitu kan. Nah jadi ya kalau mengecek salah aja, ambil gituan kan, mah bisanya nyo mama awak mah gitu. Jadi meskipun itu di ruang di media sosial, bagi mereka mama tetap mama dan tidak boleh mama mencari hal-hal yang janggal yang dilakukannya. Nah itu yang apa namanya? Ya memang sebenarnya yang paling pokok itu tentu di keluarga. Tapi nah itu nembus sabuan nah seperti mencabik baju di dado, wak punya lembaga-lembaga. Salah satunya adalah lembaga pendidikan di UNP ada, dan di UIN ada, di UNAN pun ada gitu. Apa kan di UNAN ada jurusan yang urusannya adalah persoalan kebudayaan Minangkabau. Apa yang bisa kita lakukan di jurusan? Atau di fakultas. Jadi yang mau pikir, arahkanlah misalnya pengabdian masyarakat awak ke hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana setiap daerah yang awak kunjungi sebagai tim pengabdian, itu ada sesuatu yang awak tinggal yang berkaitan jo sistem ada yang mungkin bagi generasi muda itu lupa. Jadi bukanlah lupa, tapi memang tak pernah dia kenal gitu. Nah, jadi bentuk yang dirancang di Pak Datua itu alhamdulillah. Jadi yang kalau apa Bu Sil bicara tentang implementasi langsung gitu ya, secara teknis itu bisa kita lakukan. Nah, mari kita rancang secara teknis apa yang bisa dilakukan. Tapi tidak bisa diabaikan bahwa konsepnya memang harus jelas. Mau kita apakan ini dengan cara bagaimana, siapa pelakunya gitu ya, siapa timnya gitu. Nah, salah satu yang bisa kita hidupkan juga di samping adanya pembelajaran BAM dan lain-lain yang sudah dirancang dalam Perda Nagari itu yang berikutnya yang awak punya itu dulu adalah halakah adai, halakah agamu gitu. Nah itu memang di surau tampaknya. Nah itu memang mungkin akan bisa memberikan ada tatanan nilai di dalam itu. Mbak caro melataan kain saruang saya di sabalah malataknya itu di dalam halakah itu ditunjukan. Ajo sia nanado nan duduk misalnya di jejeran itu akama harus diadoan sambah itu ada di situ. Nah itu mungkin akan magi ya semacam tatanan di dalam lingkungan ya sebenarnya di lingkungan awak di perkotaan pun tak apa jadi di anda bisa asal awak bet timnya banyak sebenarnya harus di Karajoan gitu. Awak bet timnya sia di siko gitu dan awak berdayakan memang nenek mama yang ada di lingkungan gitu. Tapi di sekolah misalnya, nanti diajarnya tuh kemenakan itu ya. Apa yang memang sehari-hari tidak bisa diakuan, kini kok di kerajuannya tidak bisa mencari kan kemanakannya tiap sore misalnya, sekali seminggu aduan kegiatan misalnya di sekolah-sekolah yang melibatkan nenek mama dalam negara. Ya, terima kasih. Hilang suaranya. Halo?
Halo, Bu Lili, hilang suaranya. Terima kasih Bu Lili, suaranya sudah tidak. Yang jelas beberapa hal yang kita sudah dapat simpulkan bahwa pusaka tinggi itu bagian dari wakaf yang nanti ada hal yang syaratnya apabila kita gunakan atau kita gadaikan karena sesuatu yang emergensi, mulai dari karena ada beberapa hal, karena ada anak gadis yang mau menikah, mayat yang tabuju, rumah gadang katirihan, dan membangkit batang. Itu salah satu. Yang kedua, bagaimana terkait dengan peran standarisasi dari baju Minangkabau itu kita lakukan, kemudian operasi Bundokan Duang itu dengan pelubur konstruksi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyiapkan pelajaran atau pendidikan karakter budaya Minangkabau, BSSBK, baik melalui keluarga, pendidikan formal dan dalam berbagai komunitas yang ada di dalam masyarakat. Itu perlu kita lakukan dengan cara muatan yang kita lakukan secara baik. Kemudian kesimpulan lainnya yang sebelumnya kita mendapatkan Bundokan Duang itu adalah sebagai ibu, sebagai mande kaum, dan sebagai organisasi yang artinya Bundokan Duang memiliki yang bijaksana, suri tauladan, dan memiliki dan beberapa karakter lain yang terkait dengan adat. Dan yang tidak ketinggalan juga dapat kita simpulkan juga bahwa adat dan Islam itu adalah sesuatu yang sinergis. Kalau ada beberapa hal yang ada diragukan, perlu membangun kearifan dan persesuaian dan adaptasi sehingga timbul sesuatu kebaikan untuk bersama. Kemudian yang sangat dijawab juga, Bunda Kandung ditetapkan sesuai dengan kedudukannya. Kemudian Gondong Padang, Tingkuluak, dan Selendang yang ada di Bau memiliki tidak hanya aksesoris tapi memiliki makna tersendiri. Kemudian yang sangat juga bahwa implementasi BSSBK akan berbicara tidak hanya bicara ranah tapi juga bicara rantau. Nah, itu beberapa kesimpulan yang saya bisa tangkap terkait dengan diskusi kita hari ini. Kita berikan terima kasih kepada dua narasumber dan kita berikan apresiasi untuk mereka. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kami memberikan sebuah kata penutup dari Pak Rektor, karena Pak Rektor kita hadir pada hari ini. Mohon Pak Yuliandri, kami akan memberikan sambutannya. Terima kasih Bu Irdaningsih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, Ambo atas nama pimpinan Universitas Andalas, mohon maaf kepada Uni, Uda, kawan-kawan dan adik-adik yang bergabung dalam webinar kita pada pagi ini atau siang hari ini, atau juga mungkin bagi Uninur di malam begitu ya, dan juga di berbagai tempat di mancanegara. Pertama, puji syukur dan juga selawat bin salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Singkat saja mungkin Ibu, pertama tidak bisa mengikuti semua atau secara keseluruhan, tapi oleh karena di dalam agenda ini adalah merupakan kerjasama antara BKM dengan LPPM UNAN, dan juga tadi Pak Uyung saya dapat info beliau juga tidak bisa hadir karena ada agenda keluarga yang ada kemalangan. Yang pertama, sebagai institusi UNAN kami siap untuk melakukan berbagai
upaya-upaya untuk memajukan secara umum adat istiadat Minang. Apalagi kami UNAN punya program studi sastra Minangkabau. Nah, ini juga tantangan bagi kita Kemuko. Karena apa? Karena dari peminat dan juga daya tampung sebetulnya yang cukup banyak kita sediakan untuk calon peserta atau mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk ke sastra Minang, memang makin lama makin kurang. Nah, ini juga tantangan sebetulnya. Makanya Ambo setuju dengan apa tadi yang disampaikan bahwa dalam mengembangkan adat istiadat, khususnya yang lebih fokus lagi ada peran Bundo Kanduang misalnya. Saya juga mengikuti dengan baik tadi, terutama setelah sekitar jam 10-an lewat begitu saya mengikuti. Nah, tapi yang jelas adalah insya Allah UNAN siap untuk melakukan berbagai kerjasama dan juga upaya-upaya awak untuk adat istiadat Minangko tetap bak kecil pepatah dak laput de hujan dak lakang de paneh. Nah, ini kan konsekuensi yang harus juga kita terima dalam segala bentuk aktivitas gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun salah banyak hasil kajian, hasil penelitian, tapi memang kini tantangan yang awak hadapi untuk bagaimana mengembangkan adat istiadat Minangkabau merupakan yang juga harus ada dari semua pihak dan berkepentingan dan juga terkait dengan pengembangan adat Minangkabau, terutama perguruan tinggi misalnya. Makanya untuk itu secara khusus Ambo siap dan kami siap di UNAN untuk memfasilitasi dan juga mungkin bekerjasama dengan segala, apalagi Bundo Kanduang mancanegara begitu kan, yang punya kepedulian luar biasa terhadap agenda-agenda. Makanya sekali lagi Ambo secara khusus mengucapkan terima kasih dengan agenda kita pada siang hari atau pagi hari atau malam hari mudah-mudahan mendapat pencerahan awak banyak dan dapat tantangan yang saja yang dapat Ambo sampaikan banyak semua udah uni-uni, adik-adik yang mungkin dan kawan-kawan seluruhnya yang punya kepedulian dan juga bawa caranya menghadapi tantangan ke depan untuk menghadapi adat Minangkabau ndak lapuk dek hujan gitu kan, ndak lakang dek paneh. Nah, kira macam itu. Demikian saja, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah Pak Rektor sudah bisa bergabung dengan kita. Itu salah satu bukti Pak Rektor UNAN ingin bersinergis dengan Bundo Kanduang mancanegara dan Niniak Mama Bundo Kanduang dan kita yang ada semua hari ini sama memikirkan bagaimana adat istiadat dan Islam dan agama kita bisa menjadi sebuah keharmonisan dan sebuah keterpaduan yang baik. Yang jelas ini adalah sebuah pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi sebuah amanah bagi kita semua. Saya pikir karena waktu juga yang membuat kita terbatas, maka mungkin acara ini, webinar ini kita bisa selesaikan pada jam 12 lewat, aturannya jam 12. Nah, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin dengan banyak maaf dan ucapan terima kasih untuk semua, saya sebagai moderator mengucapkan alhamdulillah dan mohon maaf atas kekurangan yang ada, dan mari kita bersatu bare samo dipiku ringan samo di jinjiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.